Tiba-tiba sebuah aplikasi belanja misterius muncul di ponselku, menawarkan barang mewah seharga miliaran. Bayangkan, semua barang dijual hanya 0,1 yuan. Padahal saldoku cuma 10 yuan saja. Aku merasa terhina dengan kemiskinanku. Tega sekali aplikasi ini mempermainkan nasib orang kecil sepertiku. Saat ingin menutup aplikasi, jariku tak sengaja menekan tombol beli. Jantungku seketika berhenti berdetak. Notifikasi pembelian sukses muncul. Selamat, Anda baru saja membeli 1 unit Porsche 911. Mobil edisi terbatas itu sedang dalam proses pengiriman. Estimasi waktu tiba hanya dalam 5 menit. Aku terbelalak tak percaya. Apakah ini hanya mimpi indah di tengah siang yang terik? Getaran ponsel kembali terasa, ada pesan transaksi masuk dari rekening bank 2222. Saldo terpotong 0,1 yuan, sisa 9,9 yuan. Padahal aku tak memasukkan sandi. Tiba-tiba, aku merasakan benda keras di saku celanaku. Dengan tangan gemetar, aku segera merogohnya. Sebuah kunci mobil Porsche. Napasku memburu, apakah keajaiban sistem ini benar-benar menjadi nyata? Tanpa ragu lagi, jariku kembali menari di atas layar. Aku mencoba keberuntungan untuk kedua kalinya. Berhasil. Villa nomor 1 di Dongjiao kini milikku. Sayangnya stok barang hari ini sudah habis. Sepertinya sistem hanya diperbarui sekali sehari. Baiklah, sekarang saatnya aku mencari mobil sport baruku. Aku memeriksa lokasi di aplikasi. Porsche itu terparkir di pusat perbelanjaan tepat di samping apartemen. Aku berlari kencang menuju sana. Di lokasi, kerumunan orang terlihat sedang meributkan sesuatu yang serius. Seorang pemilik Mercedes-Benz terlihat sangat pucat. Dia bergumam lemas, habislah riwayatku, aku tidak sanggup. Orang-orang berbisik penuh tanya. Bukankah itu hanya sebuah Porsche? Mengapa pria itu begitu ketakutan? Mobil Mercedes juga tidak murah, tapi mengapa pemiliknya menangis seperti kehilangan seluruh harta bendanya? Kalian tidak mengerti, ini Porsche edisi terbatas. Hanya ada satu di dunia, harganya sungguh gila. Nilainya mencapai 80 juta yuan. Semua orang menatap iba pada nasib sial pemilik Mercedes itu. Ternyata dia tidak sengaja menyenggol bagian belakang Porsche itu. Lecetnya cukup parah bagi mobil semahal itu. Aku melangkah maju dan berkata tenang, lupakan saja ruginya, kau boleh pergi sekarang tanpa membayar. Pria itu menatapku dari atas ke bawah. Melihat pakaian murahanku, dia tertawa getir dan menggelengkan kepala. Bocah, jangan bercanda denganku. Mobil mewah ini bukan milikmu, jadi jangan sok menjadi pahlawan. Kerumunan ikut mencibir tindakanku. Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kunci mobil dari saku celana. Klik. Lampu mobil menyala saat aku menekan tombol kunci. Seketika, suasana di sana menjadi sunyi senyap. Wajah mereka semua berubah menjadi kaku karena terkejut. Siapa sangka, pemuda kumal ini pemilik aslinya. Pemilik Mercedes itu langsung membungkuk hormat. Dari ketakutan, dia berubah menjadi sangat lega dan bersyukur. Dia segera memindahkan mobilnya dengan sangat cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran dan menuntut. Aku meluncur ke kursi pengemudi yang sangat nyaman. Sensasi kemewahan Porsche ini sungguh luar biasa. Aku membelah jalanan kota, menikmati adrenalin dari kecepatan mesin. Perasaanku saat ini sangat sulit digambarkan. Dulu aku ingin hidup biasa, tapi dunia menjauhiku. Baiklah, sekarang saatnya aku menunjukkan kartu asku. Tiba-tiba, ponselku berdering keras. Aku segera mengangkat telepon itu sambil terus memacu kendaraanku. Halo Tuan Wang, ini kantor pemasaran Dongjiao. Sertifikat villa Anda sudah siap, kapan bisa diambil? Mendengar suara manis sang resepsionis, senyumku tak bisa tertahan lagi. Baiklah, aku ke sana sekarang. Aku langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Porsche perak itu melesat menuju kantor pemasaran elit. Di sisi lain, suasana kantor pemasaran Dongjiao mendadak sibuk. Sang agen baru saja menutup teleponnya. Manajer, Tuan Wang sudah dalam perjalanan ke sini. Kabar itu membuat seluruh staf menjadi heboh. Ya Tuhan, miliarder yang membeli gedung utama seharga 600 juta yuan itu akhirnya akan datang. Para staf wanita mulai bersolek demi menarik perhatiannya. Mereka berharap bisa mendapatkan kontak sang miliarder. Pintu ruang manajer terbanting terbuka dengan keras. Semua orang menoleh dengan ekspresi penuh ketegangan. Manajer Son terlihat sangat gugup. Baginya, Tuan Wang adalah sosok pemimpin besar yang sangat dihormati. Kita harus menyambutnya dengan protokol tertinggi. Jangan sampai ada kesalahan yang menyinggung perasaan beliau. Manajer Son menatap tajam ke arah anak buahnya. Tetap waspada, tamu agung kita akan segera tiba. Saat aku memarkirkan mobil dan melangkah menuju ruang pameran, seorang pramuniaga menyambutku dengan senyum manis. Selamat siang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Baru saja aku mau menjawab, sebuah suara ketus memotong. Xiaoli, bukankah sudah kukatakan? Tak semua orang disambut di sini. Wanita bermake up tebal itu menatapku penuh hinaan dan berkata dengan nada merendahkan. Jika kau tak berniat membeli rumah, segera angkat kaki. Mendengar itu, alisku seketika berkerut tajam karena kesal. Apa maksudmu? Apa aku bahkan tak boleh melihat-lihat? Wanita itu tertawa dingin melihatku berani membela diri di hadapannya. Tempat ini bukan untuk gembel sepertimu. Dengan tampang miskin itu, 10 nyawa pun kau takkan mampu membelinya. Menatap sikapnya yang sangat merendahkan orang lain, amarahku mulai memuncak. Aku hanya bisa menggelengkan kepala pelan.
Malas membuang energi dengan orang semacam dia, aku segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi nomor yang tadi menghubungiku. Suara wanita yang lembut menyapa, "Tuan, sudah tiba?" "Ya, tapi sepertinya orang-orangmu sama sekali tidak menyambutku. Mereka bahkan ingin mengusirku keluar." Di seberang telepon, terdengar suara panik tak percaya. "Bagaimana mungkin, Tuan Wang? Mohon tunggu sebentar, saya dan manajer segera ke sana." Sementara itu, di ruangannya, wajah manajer Sun tampak sangat gelap. Ia tak menyangka meski sudah diperingatkan, kejadian memalukan ini tetap terjadi dan menyinggung sosok misterius Tuan Wang. Sambil terus berbicara di telepon, mereka berdua langsung berlari dengan terengah-engah menuju lobi di lantai 1. Si pengawas menatapku menutup telepon dengan ekspresi makin meremehkan. "Cih, akting bocah ini sungguh lumayan juga, ya. Mari kita lihat siapa yang bisa kau panggil." Saat itu, manajer Sun yang berlari turun melihat pemandangan kacau ini. Amarah di hatinya meledak seketika. "Li Ao Yin Yin, apa yang kau lakukan?" Teriakannya menggelegar ke seluruh ruangan. Manajer Li Ao gemetar ketakutan mendengar teriakan itu. Begitu melihat sang atasan, ia langsung memasang wajah penjilat. "Manajer Sun, kenapa Anda turun? Apa Tuan Wang sudah tiba?" "Tenang saja, saya sedang mengusir pengganggu ini." Setelah itu, si pengawas menatapku tajam dan membentak dengan suara lantang. "Kau dengar itu? Pergi sekarang juga. Klien penting akan segera datang. Pergi sendiri atau kupanggil keamanan untuk menyeretmu." Sesaat setelah kata-kata itu terucap, manajer Sun meledak dalam kemarahan yang luar biasa. "Kurang ajar. Kau pikir kau sedang bicara dengan siapa?" Dengan raungan keras, manajer Sun melibasi pengawas dan bergegas menghampiriku dengan tubuh yang gemetar hebat. Di depan para staf yang terperangah bingung, ia membungkuk 90 derajat dan berkata dengan suara sangat lantang, "Tuan Wang, mohon maaf kami terlambat. Saya manajer penjualan e-suburbs, Anda bisa memanggil saya Xiao Sun. Karyawan saya telah bersikap kurang ajar. Mohon jangan masukkan ke dalam hati." Semua orang seketika mematung tak percaya. Mereka semua tertegun. Pemuda di depan mereka ini ternyata adalah sang miliarder misterius, Tuan Wang yang terhormat. Bagaimana mungkin orang sekaya itu berpakaian sangat sederhana? Sementara itu, seluruh tubuh Liao bergetar hebat karena takut. Ia tak bisa berhenti gemetar. "Manajer Sun, Anda pasti sedang bercanda denganku, kan? Ini tidak mungkin." Manajer Sun menatapnya dingin. "Sudah kubilang jangan meremehkan siapapun. Kau anggap perintahku hanya angin lalu saja? Segera ke HRD dan urus surat pengunduran dirimu." Liao seketika lemas dan berlutut di lantai sambil berteriak, "Manajer Sun, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya berjanji takkan berani mengulanginya lagi." Manajer Sun tak peduli, ia hanya tersenyum ramah padaku. "Tuan Wang, mari silakan masuk ke dalam ruangan." Aku menjawab dengan tenang, lalu melangkah masuk. Dalam hati, manajer Sun merasa sangat terenyuh dan kagum. Ia mengira Tuan Wang adalah pria dewasa, tak disangka ia semuda ini. Mungkinkah dia pewaris keluarga tersembunyi? Tuan Wang sungguh muda dan berbakat. Properti di timur kota ini bernilai 600 juta. Sudah bertahun-tahun tak ada yang sanggup membelinya. Kedatangan Anda benar-benar melegakan beban presiden kami. Aku pun sedikit terkejut. Villa yang kubeli lewat aplikasi itu ternyata bernilai 600 juta, ini untung besar. Aku melambaikan tangan dengan santai dan berkata, itu bukan jumlah uang yang terlalu banyak bagiku. Aku bicara jujur karena hanya membayar 10 sen. Tapi bagi manajer Sun, kata-kataku memiliki makna yang sangat berbeda. Ia mengira bagiku 600 juta hanyalah uang receh yang tak berarti. Benar-benar aura penguasa yang sangat berkelas. Setelah proses administrasi selesai, manajer Sun mengantarku sampai ke pintu depan dengan sikap yang sangat hormat. Matanya melotot tajam saat melihat Porsche edisi terbatas milikku. Sebagai pecinta mobil, ia sangat mengenali kendaraan itu. Itu adalah Porsche 911 GT19 edisi terbatas, yang hanya ada satu-satunya di seluruh dunia. Ia tahu memiliki mobil ini butuh lebih dari sekadar uang, butuh identitas dan latar belakang kekuasaan yang nyata. Dengan tatapan yang kian penuh rasa hormat, ia melepas perjalananku menuju villa nomor 1 di pinggiran kota. Inilah puncak kemewahan, villa di titik terdalam dengan lahan terluas dan posisi paling prestisius. Kupandangi hunian 4 lantai ini lengkap dengan air mancur, taman, dan kolam renang impian. Detik itu aku tersadar, kemiskinan benar-benar telah membelenggu batas imajinasiku selama ini. Di saat bersamaan, dari balkon villa nomor 2, seorang wanita anggun sedang menyesap kopi. Matanya tertuju pada kediamanku. "Paman San, apa villa nomor 1 sudah ada pemiliknya?" "Benar Nona, pembelinya pemuda bermarga Wang. Detailnya masih dalam penyelidikan kami." "Hentikan penyelidikan itu. Siapapun pemilik villa nomor 1, identitasnya pasti bukan orang sembarangan. Dia mungkin pewaris keluarga bangsawan. Kecerobohan kita bisa memicu kemarahannya." "Paman San, tertunduk. Maafkan kehilafan saya, Nona." Wanita itu mulai bertanya-tanya dalam keheningan hatinya. Pemuda ini sangat tertutup, pindah tanpa perayaan seolah villa 600 miliar itu tidak berarti. Rasa penasaran pada Tuan Wang yang misterius memuncak. "Paman San, besok kita kunjungi dia. Siapkan Romani Conti tahun 1990 sebagai buah tangan." Sementara itu, aku terduduk di sofa megah,
menatap lampu kristal yang berkilau sambil tersenyum pahit. Kepalaku pening. Mengendarai sports car 80 miliar dan tinggal di mansion 600 miliar. Sejujurnya, jika tagihan perawatan gedung ini datang sekarang, aku pasti akan langsung pusing. Aku bahkan tak punya simpanan untuk biaya pemeliharaan. Aku harus segera mencari uang. Menjelang tengah malam, jantungku berdebar. Produk gila apa yang akan muncul di sistem hari ini? Tepat pukul 12, produk baru muncul. 120 unit apartemen Junior Eguating. Harganya cuma 0,1. Aku tersentak, bukankah ini tempat tinggalku yang dulu? Kawasan elit dekat MRT dan pusat teknologi yang mayoritas dihuni oleh para penyewa kaya. Satu unit bernilai 5 miliar, dan satu gedung punya 120 unit. Luar biasa, tanpa pikir panjang, kuklik tombol beli. Notifikasi transaksi sukses langsung muncul di layar. Pembelian berhasil. Produk dalam proses pengiriman. Estimasi waktu tiba, 15 menit. Mohon bersiap di lokasi. 15 menit kemudian, suara dentuman keras terdengar di lantai. 2 kotak kardus besar jatuh. Isinya tumpukan sertifikat kepemilikan yang membuat mataku terpaku. Benar-benar gila. Kuambil satu sertifikat secara acak. Alamat, Unit 101, Gedung 1. Residensial Junior Eguating, luas 98 meter persegi. Pemilik sah, Wang Xiaowei. Tenggorokanku kering. Di setiap lembar sertifikat ini, hanya ada namaku. Aku teringat satu hal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berubah dari miskin menjadi triliuner, yang bergelimang harta? Sekarang aku punya hak untuk menjawab pertanyaan itu. Hanya butuh 15 menit. Apartemen ini sangat populer. Aku pun segera meluncur ke kantor agen properti Liang Jia. Berdasarkan hitunganku, 120 unit apartemen ini sudah tersewa sepenuhnya oleh orang lain. Artinya, meski aku tidur seharian, pendapatan pasifku akan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Senyumku mengembang lebar. Inilah kekuatan modal, dan sekarang akulah penguasa modal tersebut. Dengan perasaan puas, aku pun terlelap. Keesokan paginya, rutinitas baruku pun segera dimulai. Aku sedikit mengernyit. Villa ini terlalu kosong. Aku harus memindahkan barang-barang dari kontrakan lama. Membawa 2 kotak berisi sertifikat, aku memacu mobil sportku kembali menuju Junior Eguating. Di kantor Liang Jia, sang agen menyambutku dengan sikap yang sangat sopan dan penuh hormat. Dia mengira aku anak konglomerat. Aku ingin menyewakan rumah, tatapannya berubah sedikit kecewa. Komisi sewa 1-2 rumah tentu tidak seberapa baginya. 2 unit saja, Tuan, mana sertifikatnya? Kutunjuk 2 kotak besar di belakang. Matanya melotot tajam, napasnya seolah terhenti seketika. Jangan bilang 2 kotak ini isinya sertifikat semua. Dia tersadar. Anda Tuan Wang itu? Berita tentang sosok misterius yang memborong seluruh gedung sudah mengguncang jagat properti pagi ini. Semua agen mencari keberadaan Tuan Wang, dan kini dia berdiri tepat di hadapanku. Jika semua unit ini dikelola olehnya, komisinya akan meledak. Sang agen gemetar penuh semangat. Berapa lama aku harus menunggu sampai semuanya tersewa? Agen itu tersentak, Tuan Wang, transaksi ini benar-benar luar biasa. Aku harus memanggil manajer. Dia berlari ke kantor dan berteriak, Manajer So. Sang manajer menggerutu, ada apa ini? Tidakkah kau lihat aku sedang menelepon? Manajer, So, Tuan Wang datang, Tuan Wang siapa? Tuan Li, ini masalah kecil. Saat hendak memaki, dia teringat sesuatu. Maksudmu? Tuan Wang pemilik 2 gedung itu, manajer So terperangah. Dia membanting telepon dan berlari ke lobi, menatap 2 kotak sertifikat hak milikku dengan tatapan mata yang membara. Halo Tuan Wang, saya manajer di sini, panggil saja Xiao So. Aku mengangguk, jika rumah ini cepat tersewa. Aku akan menyerahkan kerja sama eksklusif pada kalian. Manajer. So seketika terkejut mendengar tawaran yang sangat menggiurkan itu. Sambil menepuk dada, dia menjamin kecepatan layanan mereka. Tuan Wang, maukah Anda makan siang bersama kami? Aku menolak dengan lambaian tangan. Tidak, terima kasih, aku harus pindah. Manajer So tertegun lalu berkata penuh sanjungan. Serahkan pada kami, Tuan Wang. Aku tiba di depan pintu kamar kontrakanku di lantai 17 kompleks itu. Betapa terkejutnya aku melihat semua barangku dibuang keluar. Saat pintuku buka, tampak sang ibu kos tua itu. Dia sedang memamerkan apartemen itu pada penyewa baru. Menatap rendah barang-barangku di pintu, wajahnya terlihat sangat meremehkan. Baguslah kau kembali. Bawa sampahmu ini dan pergi sekarang. Aku menjawab dengan nada suara yang sangat tenang. Kontrakku masih sisa 6 hari lagi, kan? Membuang barang-barangku sekarang adalah sebuah pelanggaran kontrak yang nyata. Ibu kos itu berkacak pinggang dengan angkuh. Aku melanggar kontrak, lalu kenapa? Mau apa kau? Tiba-tiba manajer So muncul di ambang pintu. Melihat sosok manajer So, ekspresi wajah ibu kos itu langsung berubah drastis. Ternyata dia punya kontrak pengelolaan penuh, namun diam-diam menyewakannya secara ilegal. Itu artinya denda besar menantinya. Tatapan manajer So menjadi sangat dingin. Nyonya, bicara yang sopan. Beliau adalah klien besar kami. Ini Tuan Wang, pemilik 120 properti. Ibu kos itu ternganga, wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak percaya. Kalian salah orang, kan? Dia hanya penyewa miskin. Mana mungkin salah?
Kami sudah membawa semua bukti sertifikatnya. Ibu kos itu tak habis pikir, mengapa orang sekaya ini masih mau menyewa rumah sekecil ini? Dia langsung meminta maaf dengan wajah malu-malu. Maafkan saya Tuan Wang, ini semua hanya kesalahpahaman belaka. Aku tertawa sinis, kesalahpahaman? Bayar denda pelanggaran kontraknya. Lagi pula, barang-barang pribadiku banyak yang rusak. Sampai jumpa di pengadilan. Ibu kos itu terpaku seperti tersambar petir, tak menyangka nasibnya akan jadi tragis begini. Tuan Wang, bagaimana jika kompensasi 2 kali lipat? Bisakah kita damai? Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Apa aku terlihat butuh uang? Aku memberi kode pada manajer So. Dia tersenyum, jangan khawatir, aku ahlinya. Setelah urusan rumah selesai, hari sudah jam 3 sore. Aku segera membereskan barang-barangku menuju ke Villa Dongjiao. Saat aku sedang bersantai memikirkan agenda malam ini, tiba-tiba bel pintu rumah mewahku itu berbunyi nyaring. Aku membuka pintu dan melihat seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas yang sangat rapi dan berkelas. Pria berusia 50 tahunan itu membawa sebuah kotak hadiah mewah. Aku bertanya dengan bingung, maaf, Anda siapa? Halo Tuan, saya Sanfu, kepala pelayan dari villa nomor 2 yang berada tepat di depan kediaman Anda ini. Nona muda, saya mendengar ada tetangga baru, jadi beliau mengutus saya berkunjung. Aku pun segera mempersilakannya masuk. Nona Anda sungguh baik sekali, nama saya Wang Xiaoyi. Setelah menyerahkan hadiah, kami pun berbincang sejenak. Kami bertukar kontak sebelum pelayan tua itu pamit pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh menuju villa nomor 2. Orang-orang kaya ini cukup menarik juga. Lalu kubuka kotak hadiah cantik itu, menampakkan sebotol anggur merah berlabel antik, Romane Conti tahun 1990. Ya Tuhan, ini benar-benar wine dari tahun yang legendaris. Aku cukup paham soal wine, ini adalah raja para anggur. Satu botol ini harganya pasti di atas 300.000. Hadiah perkenalan yang sangat fantastis. Beginikah cara orang kaya berteman? Aku benar-benar baru menyadari dunia mereka. Nona besar di villa nomor 2 itu pasti menganggapku sebagai tuan muda dari keluarga konglomerat yang sangat berpengaruh. Bagi orang biasa, mengeluarkan 300.000 hanya untuk berkenalan terdengar gila. Tapi bagi mereka, ini adalah investasi. Bisnis relasi ini pasti akan sangat menguntungkan di masa depan. Saat aku sedang asyik, atasan kantorku, Van Hon, menelepon. Aku mengangkatnya dengan penuh tanda tanya, kenapa kau tidak masuk kerja hari ini? Suara di sana terdengar ketus. Aku baru ingat soal pekerjaanku. Oh, ada urusan mendesak hari ini, jadi aku terpaksa tidak bisa hadir. Nada bicara atasanku itu tiba-tiba terdengar lesu. Yah, kau tidak perlu datang lagi, perusahaan kita resmi ditutup. Gajimu akan segera ditransfer ke kartu seperti biasa. Aku sedikit terkejut, bagaimana bisa segalanya berubah secepat ini? Baru sehari aku absen, undangan sudah datang. Besok jam 11 malam, temui aku di ruang mawar, Tan Cempujian. Semua rekan kerja berkumpul untuk perpisahan. Aku terdiam sejenak, merenungkan keputusan yang harus kuambil ini. Setahun bersama menumbuhkan ikatan tersendiri. Aku pun setuju. Esok paginya, tepat pukul 8. Sambil menikmati sarapan, aku mengecek aplikasi subsidi. Item hari ini telah diperbarui, jam tangan seri Roger Dubuis. Seri 0406. Ada juga kartu cashback ganda, Roger Dubuis. Aku sangat mengenali merek mewah itu. Meski pendatang baru dan belum setingkat Patek Philippe atau Vacheron Constantin yang legendaris itu. Walau mereka punya sejarah berabad-abad, namun soal kualitas, Roger Dubuis benar-benar tak bisa diremehkan. Saat ku cari tahu, harganya mencapai 4,2 juta. Sambil menelan ludah, aku langsung menekan tombol beli. Notifikasi muncul seketika. Selamat, transaksi sukses. Estimasi waktu pengiriman hanya 3 jam saja. Agak lama ya? Sudahlah. Tapi apa fungsi kartu cashback ini? Mari kita coba dan lihat hasilnya. Aku lanjut makan sampai sebuah pesan masuk. Kartu debit berakhiran 2222 milikku, baru saja menerima 2.120.000 yuan. Saldo di rekeningku kini melonjak drastis. Totalnya 2.120.009 yuan. Aku terpana. Tiba-tiba, manajer So mengirimiku pesan. Ternyata beberapa dari 120 rumahku laku disewa. Kecepatan menghasilkan uang ini sungguh gila. Segera kukirim 200.000 ke ibu. Inginnya sih lebih, tapi sayangnya ada batas limit transfer. Terlalu banyak bisa membuatnya panik, tapi dugaanku benar. Telepon rumah pun berdering dengan nyaring. Nak, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Ibu bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. 200.000 adalah jumlah fantastis bagi kami. Aku pun memutar otak mencari alasan. Tenang Bu. Ini keuntungan dari bisnis yang kubangun bersama teman tahun lalu. Ini murni hasil pembagian profit perusahaan. Aku sudah menyimpan bagianku. Pakailah untuk kebutuhan sehari-hari. Mendengar itu, ibu hanya bisa menghela napas lega. Uang ini akan ibu simpan sebagai modal pernikahanmu nanti. Ya, untuk hari bahagiamu kelak. Setelah mengobrol cukup lama, ku tutup teleponnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi baru muncul di layar ponselku. Kartu cashback belanja telah diaktifkan. Segera kuperiksa bagian inventaris untuk melihat detailnya lebih lanjut. Ternyata, pada pembelanjaan berikutnya, aku akan mendapatkan pengembalian dana hingga 10 kali lipat.
Luar biasa. Luar biasa? Mataku langsung berbinar cerah. Masih ada waktu, lebih baik aku membeli beberapa pakaian baru dulu. Aku melaju menuju Plaza Wogin, dan langsung ke gerai Armani. Kulihat pria sombong berkalung emas besar. Dia menatapku remeh bersama teman wanitanya. Kenapa gembel berbaju pasar ini bisa masuk ke gerai Armani? Semua pelayan menunduk. Sang pramuniaga menatapku dengan tatapan canggung yang sangat kentara di wajahnya. Meski meremehkanku, dia tetap bertanya. Mana koleksi terbaik di sini? Sang pramuniaga pun menjawab dengan sigap. Ketujuh setelan di hadapan Anda adalah koleksi utama musim ini. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, aku melambaikan tangan dengan santai. Bungkus semuanya. Mendengar itu, sang pramuniaga langsung mematung tak percaya. Tuan, Anda serius? Pria sombong itu tertawa mengejek. Kukira dia benar-benar kaya raya. Jangan lupa bayar ya. Pastikan saldomu cukup. Aku mengabaikan ocehannya dan menunjuk dua pasang sepatu kulit di sudut ruangan. Bungkus dan segera proses kartuku. Orang-orang di sekitar terperangah saat pramuniaga itu membawa mesin pembayaran. Terdengar bunyi bip tanda transaksi berhasil. Pria sombong itu langsung melongo dengan wajah yang amat memalukan. Dia mengira aku hanya menggertak. Tak disangka aku benar-benar berkuasa. Detik itu juga, ponselku bergetar hebat. Selamat! Anda mendapatkan cashback 6 kali lipat. Aku tersenyum puas sambil melirik tajam ke arah pria itu. Tiba-tiba terdengar suara menyapa. Tuan Wang, apa yang Anda lakukan di sini? Ternyata itu Sanfu, si pengurus villa. Pengurus villa nomor 2. Mata pria sombong itu berbinar, dia langsung menyapa Sanfu dengan nada menjilat. Saya Sao dari Semen Fuming, Pak. Sanfu mengerutkan keningnya, mencoba mengingat siapa orang asing ini. Dia teringat Sao hanyalah seorang pemasok kecil. Sanfu menatapku, melihatku sedang tersenyum penuh arti pada pria itu. Sanfu langsung mengerti. Aku tidak kenal siapa kamu. Jangan berani bicara sembarangan di depanku ataupun di depan beliau. Dia membungkuk hormat padaku. Aku hanya mengangguk tenang sambil melangkah pergi, meninggalkan Sanfu yang menatap tajam. Apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau menghina Tuan Wang. Siapkan dirimu untuk menanggung akibatnya sendiri. Pria itu mematung. Siapa sangka, pemuda yang dia remehkan adalah petinggi dari perusahaan raksasa di kota ini. Semua orang menunduk hormat padaku kali ini. Habislah aku, niatnya hanya ingin pulang untuk menyegarkan diri. Mengenakan setelan Armaniku ke perjamuan perpisahan. Setengah jam kemudian, aku tiba di parkiran Pujingtang. Satpam terpaku melihat Porsche edisi terbatas mendekat. Sikapnya mendadak sangat sopan meski tak tahu pasti tipenya. Dari tampilannya saja, jelas mobil ini sangat mahal. Dengan sangat ramah, dia membukakan pintu mobil untukku. Di saat bersamaan, dua gadis cantik ikut terpaku. Lily, lihat. Bukankah itu si pemuda desa kemarin? Huang Xiao? Ah, mustahil. Jangan asal bicara. Siapa tahu dia memang tipe orang yang sangat rendah hati. Dia bukan gadis dangkal seperti Sao Ziman. Porsche unik ini jelas bukan kendaraan sembarangan di mata mereka. Pikirnya, Wang Xiaowei selama ini sengaja menyembunyikan jati dirinya yang merupakan orang kaya yang sangat berpengaruh. Perusahaannya bangkrut, jadi dia berhenti berpura-pura. Identitas aslinya sebagai pewaris kaya akhirnya terungkap ke permukaan. Ku keluarkan beberapa lembar uang merah dari saku. Tolong jaga mobilku, jangan sampai ada yang menggoresnya sedikit pun. Satpam itu tersenyum lebar menerima uangnya. Sekali beri 1.500.000, hebat benar pemilik Porsche ini. Tepat di depan pintu aula, ponselku bergetar. Halo, ini toko resmi Roger Dubuis, apa benar ini Tuan Wang? Aku bergumam mengiyakan. Seriking pesanan Anda, jam tangan Rex 0406 sudah tiba. Kami akan segera mengantarnya. Saya di lantai 2 restoran Pujian Tang, tepatnya di dalam ruangan mawar. Baik Tuan Wang. Kami tiba 10 menit lagi, aku pun melangkah masuk dan menyapa rekan-rekanku. Seorang pemuda berambut klimis melangkah masuk dengan angkuh. Dia membanting kunci BMW miliknya ke meja. Maaf kawan-kawan, jalannya macet parah. Wah, Manajer San, sepertinya Anda baru saja mengganti mobil baru ya? Manajer San tersenyum sangat pongah. Baru saja menjabat wakil presiden keuangan di Granton Group sebagai pencapaian. Jadi aku memanjakan diri dengan BMW X7. Semua orang terkesiap, grup Granton adalah raksasa. Seketika pujian dan denting gelas memenuhi ruangan. Wajah Manajer San tampak sangat bangga dengan pencapaian barunya. Jabatan wakil direktur itu berat. Uangnya tak seberapa. Katanya sambil sengaja menyingsingkan lengan bajunya di depan semua. Dia memamerkan jam tangan desain inovatif. Seorang rekan yang jeli langsung berteriak, Kak San, itu Roger Dubuis. Wah, pasti harganya selangit bukan? Wajah manajer San berseri-seri, dia pun tersenyum lebar dengan rasa puas. Ini hanya koleksi dasar dari seri para raja. Harganya tidak seberapa, hanya 100 juta rupiah saja kawan. Semua mata menatapnya penuh rasa iri. Meski sangat bangga, dia tetap berlaga santai dan mulai bercerita. Aku kenal orang dalam di sana. Katanya ada miliarder misterius yang memesan jam seharga 4 miliar rupiah. Itu baru level kelas atas. Manajer San sebenarnya hanya ingin mencuri perhatian si cantik Qin Lily saja. Qin Lily adalah primadona di kantor mereka.
Namun sialnya, gadis itu sama sekali tidak melirik ke arahnya. Dia malah terus menatap ke arahku. Sontak, suasana hati manajer San memburuk dan dia menatapku sinis. Xiao Wang, apa kau sudah dapat pekerjaan baru? Aku menjawab tenang, terima kasih atas perhatian Anda, manajer. Aku mengaku belum menemukannya. Manajer San, menyeringai dingin. Anak muda itu jangan terlalu banyak bermimpi tinggi. Kebetulan, grup Kota Hijau kami masih butuh beberapa petugas keamanan di sana. Kau mau mencobanya sekarang? Ini adalah sebuah penghinaan yang nyata. Suasana di dalam ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi mencekam. Aku tetap tenang seolah tak mendengar ejekannya. Tidak, terima kasih. Aku berencana membuka sebuah bisnis kecil. Manajer itu tertawa meremehkan karena tahu keuanganku. Namun saat hendak bicara lagi, matanya mendadak menyempit penuh kecurigaan. Dia menyadari setelan Armani yang kukenakan. Dengan nada sarkas dia berujar, wah, setelan Armanimu tampak asli. Semua orang yang ada di sana kini mengalihkan pandangan mereka ke arahku dengan tatapan penuh keraguan. Jika tak mampu beli barang bermerek, jangan dipaksakan. Memakai barang palsu hanya akan membuatmu jadi tertawaan. Amarah mulai membakar dadaku saat itu. Jika terus dihina, aku bukan pria namanya jika tidak membalasnya. Tiba-tiba Sao Siman tertawa terbahak-bahak. Manajer San, mengernyit bingung. Apa yang lucu, Nona Sao, beritahu kami. Sao Siman tak kuasa menahan tawanya lagi. Manajer San, setidaknya dia itu pewaris kaya yang sanggup beli Porsche. Soal barang palsu, apa Anda yakin? Dia menatap si manajer dengan pandangan yang sangat penuh arti. Tatapan manajer San berubah menjadi bingung. Anak ini selalu memakai baju loakan setiap hari selama setahun. Mustahil. Pasti mobil itu hanya sewaan saja. Tiba-tiba, pintu ruangan eksklusif itu terbuka dengan sangat lebar. Manajer Roger Dubuis masuk membawa tas. Manajer San, bergegas berdiri menyapa. Manajer So, ada apa kemari? Manajer So awalnya acuh tak acuh. Tapi saat aku bilang ini mengantar jam tangan pelanggan VIP, dia langsung mematung tak percaya. Syaratnya harus belanja jam minimal 1 juta yuan. Siapa orang waras yang sanggup menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk jam? Mata manajer So tertuju pada jam Armani milikku. Dia bergegas mendekat dengan hormat dan bertanya, Anda pasti Tuan Wang, kan? Jam tangan Anda sudah tiba. Semua orang ternganga. Wajah manajer San pucat pasi seolah-olah harga dirinya baru saja hancur berkeping-keping. Pasti ada yang salah. Dia cuma orang miskin yang sok tahu, seru mereka. Tapi wajah manajer So mendadak berubah sangat serius. Beraninya Anda meragukan kami. Tuan Wang baru saja memesan seri King seharga 4,2 juta yuan. Tak ada keraguan sedikit pun. Di bawah tatapan iri semua orang, aku melingkarkan mahakarya mewah itu di pergelanganku dengan tenang. Seseorang teringat soal miliarder misterius yang dibicarakan manajer San. Ya Tuhan. Jadi jam itu milik Wang? Kamu sangat rendah hati, Wang. Beda sekali dengan mereka yang sombong saat jadi wakil presiden. Lihat Wang, beli jam 4 juta yuan saja tidak pamer. Saat itu juga, harga diri manajer San serasa ditampar bertubi-tubi. Rasa malu yang luar biasa mulai menghujam wajahnya di depan umum. Melihat jam Roger Dubuis miliknya yang cuma 100 ribu, dia mendadak merasa muak dan mengaku sedang tidak enak badan. Dia lari terbirit-birit. Kerumunan pun langsung mengerumuniku dengan sejuta pujian. Aku tersenyum kecut, begitulah manusia saat melihat tumpukan uang. Begitu kamu kaya, mereka akan datang memuja. Setelah jamuan makan malam selesai, aku malah terjebak dalam situasi yang agak sulit. Aku sedikit mabuk dan mencari sopir, tapi tak ada yang mau. Saat hendak memanggil taksi, tiba-tiba sebuah suara menghentikanku. Kian Lili memanggil namaku. Aku menoleh sambil tersenyum menggoda, ada perlu apa si cantik Kian dengan pria biasa sepertiku? Wajahnya merona merah. Dasar perayu. Aku tidak bisa menyetir, bagaimana kalau kamu yang memakai mobilku saja untuk pulang? Aku agak terkejut, lalu menyeringai nakal. Jika si cantik Kian yang mengundang, mana mungkin aku sanggup menolaknya? Dia membawaku ke depan sebuah Maserati Quattroporte. Diam-diam aku terkejut, aku tidak menyangka dia ternyata wanita kaya yang tersembunyi. Ternyata dia sultan di perusahaan kami. Di dalam mobil, kulihat Sao Shiman sudah menunggu, dia menggoda Lili dengan senyuman penuh arti. Bagaimana kalau aku turun saja biar kalian bisa berduaan? Kian Lili tersipu malu dan membalasnya dengan nada yang sangat manja. Jangan bicara sembarangan. Dia lalu bertanya alamat tempat tinggalku. Ke Don Jiao nomor 1, gedung 1, jawabku dengan nada santai. Sao Shiman memeki kaget. Don Jiao nomor 1, bukankah itu kawasan elit termahal di seluruh kota sihir ini? Aku hanya tersenyum tipis menanggapi itu. Namun, Kian Lili sangat syok. Dia paham betul kemewahan luar biasa di gedung 1 Don Jiao. Berita tentang miliarder misterius itu memang sudah menjadi buah bibir di kalangan kelas atas kota sihir selama beberapa hari terakhir. Tak disangka, sosok legendaris itu adalah Wang Xiaowei. 20 menit kemudian, kami sampai di gerbang megah villa mewah Don Jiao. Saat Lili bersiap pergi, aku menawari mereka mampir sebentar. Kian Lili sempat ragu sebelum akhirnya menatap temannya dengan bingung. Sementara itu, Sao Shiman tersenyum lebar dan menggoda. Kak Lili, ayolah, apa salahnya kita bertamu sebentar ke rumah megah ini? Lili mengangguk malu.
Setelah mengantar mereka pulang, aku bersantai di rumah sambil asyik bermain game konsol untuk menghabiskan malam. Tepat jam 12 malam, aku segera membuka aplikasi subsidi triliunan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul dengan suara denting yang nyaring. Produk baru muncul, teh Da Hong Pao generasi kedua seberat 1,5 kg. Harganya, cuma 1 sen saja per paketnya. Napasku memburu melihatnya. Teh langka ini berasal dari cangkokan pohon induk legendaris yang daunnya sudah tidak bisa dipanen lagi sekarang. Karena pohon induknya dilindungi, daun teh generasi kedua ini telah menjelma menjadi harta karun dengan harga pasar yang sangat fantastis. 1 gramnya bernilai lebih dari 10.000 yuan. 3 pon teh ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya bagi kolektor. Nilainya mencapai 15 juta yuan. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung membelinya. Selamat, transaksi pembelian Anda telah berhasil. Estimasi pengiriman produk adalah 6 jam. Aku tersenyum puas membaca pesan itu, lalu segera beranjak untuk tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, aku melihat sebuah kotak misterius sudah tergeletak manis di atas meja kopi ruang tamuku yang sangat luas. Begitu kaleng teh itu kubuka, aroma mewah yang sangat menenangkan langsung menusuk hidungku. Wanginya sungguh terasa sangat berkelas. Harganya sudah melonjak drastis di pasar gelap. Aku berniat memberikan 1 kaleng ini kepada pemilik villa nomor 2 nanti siang. Lagi pula, dia pernah memberiku sebotol wine Conti tahun 1990 yang harganya sangat mahal sekali. Aku bukan tipe orang yang suka menerima tanpa memberi balasan. Jam 9 tepat, aku sudah mengetuk pintu villa nomor 2. Pelayan Sanfu menyambutku dengan senyum ramah. Oh, Tuan Wang. Selamat datang, silakan masuk ke dalam rumah, Tuan. Aku mengangguk. Wine pemberian Tuan San sangat nikmat. Kebetulan aku punya teh bagus, jadi aku ingin berbagi sedikit dengannya. Sanfu melirik teh di tanganku. Seketika matanya membelalak kaget saat menyadari bahwa itu adalah teh Da Hong Pao asli yang legendaris. Ini adalah generasi kedua yang langka. Walau harga resminya 10.000 per gram, produksinya sangat terbatas dan sangat sulit ditemukan. Di pasar kolektor, harganya bisa melambung hingga 15.000 yuan. Kaleng ini setidaknya bernilai 750.000 yuan. Itulah alasan kenapa Tuan Wang begitu tercengang. Pemuda ini seolah membagikan harta karun seperti kerikil tak berharga. Siapa sebenarnya dia sampai bisa bersikap seberani ini? Tuan Wang, teh ini benar-benar harta yang tak ternilai. Aku tidak mungkin menerimanya. Aku hanya melempar senyum tipis. Bukan masalah besar, Tuan San. Terimalah saja. Mata Sanfu terbelalak tak percaya. Bukan hal spesial? Tuan Wang, teh ini bernilai 15.000 per gram. Jantungku berdegup kencang mendengarnya. Di rumahku masih ada 28 kotak. Itu setara 21 juta. Aku tetap memasang wajah datar dan tenang. Tuan San, jangan sungkan. Stok di rumahku melimpah, aku pun tak sanggup menghabiskannya. Bahkan aku berpikir untuk merebusnya bersama telur teh saja. Mendengar itu, dunia Sanfu seakan berputar hebat. Sia-sia? Itu benar-benar pemborosan yang gila. Katakan Tuan Wang, berapa banyak lagi yang Anda miliki? Aku bersedia membeli semuanya. Mendengar tawaran itu, batinku bersorak. Si ikan akhirnya memakan umpannya. Namun, di permukaan aku tetap bersikap acuh tak acuh. Mungkin ada 10 kotak lebih, kalau suka ambil saja. Lagi pula, aku sudah menggunakannya untuk memasak telur. Sanfu hampir tersedak mendengar kata-kataku yang kelewat santai. 7 juta lebih dianggap tidak berharga? Inilah yang orang-orang sebut sebagai sebuah bisnis raksasa. Namun Sanfu menolak pemberian cuma-cuma, karena tak ada makan siang gratis di dunia ini. Tidak, aku benar-benar ingin membelinya. Aku tersenyum penuh kemenangan. Baiklah kalau begitu, mari kita bicara. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya tercapai kesepakatan harga 750.000 per kalengnya. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Saldo sebesar 7,5 juta pun mendarat mulus di rekeningku. Sementara itu, di lantai 2 villa nomor 2. Seorang gadis berambut merah menatap lekat teh itu dengan senyuman misterius. Bibirnya mengulas senyum yang memikat. Tuan Wang ini benar-benar ikan besar. Paman San, simpanlah 1 kotak untukmu. Berikan sisanya pada mitra bisnis kita. Dan untuk kakek, berikan sebagai hadiah ulang tahun ke-70. Di sisi lain, aku masih terpaku menatap layar ponselku. Notifikasi saldo itu benar-benar mengalihkan duniaku. Aku resmi menjadi jutawan dalam semalam. Total 10 juta lebih. Kecepatan uang ini mengalir benar-benar tak masuk akal. Ini bahkan lebih gila daripada merampok bank. Jika uang sewa itu masuk nanti, saldoku akan meledak jauh lebih tinggi. Tapi sepertinya Tuan San bukan sekadar kepala pelayan biasa. Melihat wibawa dan cara bicaranya yang penuh penekanan, mengingat pria Armani kemarin dan transaksi hari ini. Sosok di balik semua ini pasti bukan orang sembarangan. Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Waktunya menjemput mobil baruku. Aku segera meluncur menuju gerbang Pujiangtan dengan taksi. Penjaga keamanan yang kemarin menyambutku dengan senyum lebar. Tuan Wang, Anda akhirnya datang juga. Mobil Anda sudah aman di tempatnya. Percayalah padaku. Aku melihat ruang kosong yang luas di kedua sisi mobil itu. Hatiku girang, kuberikan dia beberapa lembar uang merah. Sambil mendengar pujian setinggi langit, aku langsung tancap gas.
Selama ini aku hanya menggunakan pelat sementara. Sudah saatnya mobil mewah ini mendapatkan identitas resminya. Entah sihir apa yang ada di aplikasi itu. Hanya dalam 20 menit, semua urusan birokrasi yang rumit itu tuntas. Begitu pelat terpasang, aku melintasi kawasan universitas. Pesona mobil ini benar-benar menghipnotis setiap mata yang memandang. Mengingat stok makanan di rumah mulai menipis. Aku memarkirkan mobilku tepat di depan supermarket seberang sekolah. 20 menit berselang, aku keluar membawa kantung belanjaan. Tapi tunggu. Kenapa ada kerumunan besar di depan sana? Ternyata mereka semua berkerumun mengelilingi mobilku. Seorang gadis cantik bahkan sedang asyik berpose di depannya. Pesonanya luar biasa, kuberikan skor 90 untuk kecantikannya. Mataku kemudian beralih menatap dua wanita di dekatnya. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian mencolok menghadangku. Heh, kau tidak punya mata? Lihat, semua orang sedang mengantre. Mau menyerobot masuk ya? Temannya menimpali dengan sinis, dasar pria rendahan tidak berpendidikan. Dan kau yang sedang berfoto? Cepatlah sedikit. Kenapa lama sekali? Kami juga ingin bergaya di sini. Gadis cantik yang sedang berfoto itu tampak merasa tidak enak hati. Maaf, tolong tunggu sebentar lagi, ucapnya dengan lembut. Aku sudah selesai. Seketika itu juga, wanita dengan riasan tebal itu mulai sibuk bersolek. Suan-suan, apa penampilanku sudah oke? Dengan kecantikan kita, pemilik mobil ini pasti akan langsung jatuh cinta. Aku menatap mereka dengan tatapan yang sangat datar. Dari mana kedua wanita menor ini mendapatkan kepercayaan diri setinggi itu? Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah mereka. Kenapa kau menggeleng? Kau meremehkan kecantikan kami? Bentak Suan-suan. Memangnya kau pikir kau pemilik mobil mewah ini? Tanpa kata, ku keluarkan kunci dan menekannya perlahan. Pip-pip, aku membuka pintu dengan gerakan yang sangat tenang. Maaf ya, tapi mobil ini memang milikku, ucapku sambil melirik mereka. Cuaca hari ini sangat terik, bukan? Bagaimana jika kalian masuk dan berfoto sepuasnya? Seketika, gadis itu. Pipinya merona saat ia menyelinap ke kursi penumpang. Pintu tertutup rapat, meninggalkan dua wanita lain yang tersipu malu. Mengingat ejekan mereka sebelumnya, rasanya ingin menghilang di telan bumi saja. Setelah ragu sejenak, Suan-suan pun. Sambil menunduk malu, ia mendekati jendela mobil mewah itu. Kak, aku juga merasa sangat kepanasan. Bolehkah aku masuk dan berfoto juga? Ucapnya sambil sengaja menarik pakaiannya untuk menggoda perasaanku. Melihat tingkahnya, rasa mual langsung menyerangku. Maaf, mobil ini hanya menerima manusia. Lalu, aku menginjak gas dalam-dalam. Mesin menderu kencang saat aku melesat pergi. Suan-suan yang murka berteriak, hanya Porsche tua rongsokan. Masih banyak Ferrari dan Lamborghini yang mengantre untukku. Mendengar itu, seorang anak di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Lamborghini? Itu adalah 911 GT 198. Mobil dewa seharga 80 miliar. Suan-suan mematung seketika. Ia menoleh ke arah temannya dan berteriak histeris, ini semua salahmu. Gara-gara kau, aku kehilangan pria itu, dasar wanita bermuka dua. Apa? Beraninya kau menghinaku begitu? Seketika persahabatan palsu itu hancur berantakan. Keduanya pun mulai saling menjambak dan bertarung dengan ganas. Penonton bersorak melihat keganasan mereka. Sementara itu, aku sedang asyik berkeliling kota bersama seorang gadis cantik. Gadis muda itu bernama Shiyumo, mahasiswi tahun kedua yang sangat menawan dan anggun. Dia dari jurusan seni dan teater. Bukankah kau ingin berfoto? Ambillah foto sepuasmu di dalam mobil ini. Shiyumo mengangguk senang, segera mengeluarkan ponselnya dan mencari sudut yang paling sempurna untuk dipamerkan. Kaki jenjangnya memenuhi layar, memperlihatkan jam tanganku dan logo mobil mewah ini. Aku hanya bisa membatin. Teknik manipulasi yang luar biasa. Tak lama, tersebar kabar bahwa jam tangan di pergelanganku bernilai lebih dari 4 miliar rupiah. Berita itu menggemparkan teman-temannya. Setelah puas berkeliling, aku mengajaknya makan siang. Mata Shiyumo berbinar, namun ia tetap berlagak malu-malu kucing. Akhirnya ia mengangguk pelan, baiklah. Aku memilih restoran prasmanan biasa. Shiyumo mengira akan ke tempat mewah, namun aku menjelaskan padanya. Makan di tempat mewah tak akan pernah kenyang, ujung-ujungnya kita harus memasak mie saat sampai di rumah. Mendengar kejujuranku, ia tertawa renyah. Di saat bersamaan, di restoran hotpot lantai atas mall tersebut, seorang pria parubaya tampak sangat frustrasi. Dia adalah pemilik Mercedes-Benz yang sombong itu. Pria yang pernah menyenggol mobil Porsche-ku. Seorang teman bertubuh tambun di sampingnya mencoba menenangkannya. Hanya gagal berteman, kenapa harus sedih? Namun, kata-kata itu malah membuat si pria semakin geram. Kau tahu apa? Jika saja aku bersikeras berteman dengannya, keuntungan yang mengalir pasti sangat melimpah. Bahkan bisa membuat bisnis kita naik kasta. Mendengar ocehannya, rekan yang lain hanya bisa mencibir sinis. Dunia ini sempit, pasti ada kesempatan bertemu lagi di masa depan. Setelah itu, mereka mulai menyantap hidangan. Saat hendak pergi minum, sebuah teriakan mengejutkan menggema. Bukankah itu orang hebat dari desa? Seorang pria berambut pirang dengan kalung emas besar menatapku dengan tatapan yang sangat antusias. Aku teringat, dia adalah adik kelasku,
Yan Chen. Pria ini adalah orang kaya baru yang cukup sombong. Keluarganya mendadak tajir setelah mendapat ganti rugi penggusuran rumah. Sedang apa kau di sini, Yan Chen? Xiao Chen, bukankah kau baru selesai makan bersama pacarmu? Ayo kita pergi ke bar bersama-sama. Sementara itu, aku baru saja menyelesaikan makan malamku. Kusuruh Xiumo menunggu di luar selagi aku membayar tagihan. Tak kusangka, saat keluar, Xiumo sudah dikerumuni orang. Bukankah dia gadis paling populer di kampus kita? Kenapa kau makan di tempat murahan seperti ini? Aku baru saja keluar dan belum sempat bersuara. Wanita itu mencibir. Oh, jadi ini pacarmu? Tampan sih, tapi sayang sekali dia hanya pria miskin. Tatapanku seketika mendingin. Jadi, kau baru saja keluar dari restoran mewah? Wanita itu tampak sangat bangga. Tentu. Aku baru saja menyantap steak premium bersama kekasihku. Aku hanya mengangguk pelan menanggapi kesombongannya. Pacarmu pasti punya nafsu makan yang sangat besar. Mereka tertegun, sementara aku menatapnya dengan penuh hinaan. Kalau seleranya tidak aneh, mana mungkin dia sanggup menatap wajahmu sambil makan? Xiumo pun tertawa lepas. Wanita itu gemetar hebat menahan amarah. Ia berbalik dan melihat kekasihnya datang membawa gerombolan orang. Pria pirang berkalung emas itu tampak sangat mencolok. Sayang, pria ini menggangguku, beri dia pelajaran. Namun saat Xiao Kun melihatku, ia malah gemetar kegirangan. Luar biasa. Inilah sang pemilik Porsche impian itu. Sosok yang kunantikan akhirnya muncul, tapi si rambut kuning Yan Chen seketika pucat pasi. Dia menerjang maju, menunjuk wajahku sambil berteriak penuh ancaman. Apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau ganggu wanitaku. Namun saat itu juga, raut wajah Xiao Kun berubah drastis. Menatap si rambut kuning, amarah Xiao Kun meledak seketika. Dia melangkah maju dengan penuh emosi. Dia menghampiri si rambut kuning itu dan tanpa peringatan, sebuah tendangan keras mendarat. Si pirang itu tersungkur di lantai sementara suara murka Xiao Kun menggema di seluruh ruangan. Siapa yang mengizinkanmu bicara begitu pada tuan ini? Si pirang terpaku tak berdaya. Dia menatap bingung dengan apa yang terjadi. Tapi lihatlah ekspresi Xiao Kun sekarang. Wajahnya berbinar penuh semangat. Kakak. Akhirnya kita bertemu lagi di tempat seperti ini. Kau siapa? Ini aku kah? Kita pernah bertemu di parkiran waktu itu? Aku yang bawa Mercedes besar itu? Suara Xiao Kun semakin antusias, dan aku pun tersadar. Ternyata dia pemilik Mercedes yang menabrakku. Namaku Xiao Kun, panggil saja Xiao Xiao, ucapnya rendah hati. Aku Wang Xiaowei. Sementara itu, otak si rambut kuning serasa mau pecah memikirkan segalanya. Kenapa orang sehebat Xiao Kun harus memanggil pria ini kakak? Siapa sebenarnya identitas orang ini? Mataku tertuju pada si pirang yang masih bengong. Kau kenal dengan orang ini? Fokus beralih pada Huang Mao, dia sangat ketakutan sampai hampir menangis. Kak, aku salah. Aku tidak sengaja. Aku diam membisu, Xiao Kun langsung mengerti dan berteriak, enyah kau sekarang. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Xiao Kun harus memberi penjelasan yang memuaskan untukku hari ini. Si pirang panik luar biasa, tolong beri aku kesempatan. Xiao Kun memang punya pengaruh besar. Jika dia masuk daftar hitam Xiao Kun, habislah riwayatnya di lingkaran elit kota sihir ini. Xiao Kun mengerutkan kening lalu menendangnya lagi. Pergi. Jangan sampai aku mengucapkannya untuk ketiga kali. Tuan Wang, mari jalan. Kelompok kami menuju lift, meninggalkan si rambut kuning dalam keputusasaan. Plak. Dia menampar wanitanya, ini semua salahmu. Bertemu denganmu adalah sial 7 turunan. Xiao Kun melirik Yumo, ini pasti kakak ipar, ya? Cantik sekali. Wajah si Yumo memerah. Dia menunduk malu memainkan ujung bajunya. Aku tersenyum menatap gerombolan orang kaya di sana. Apa mereka temanmu? Ini Wiyong, sobat kental pribadiku yang keluarganya pengusaha perdagangan luar negeri. Setelah perkenalan singkat, Xiao Kun tersenyum padaku dan berkata pelan, Tuan Wang. Aku sudah bercerita soal Porsche Anda pada mereka, bolehkah kami melihatnya sebentar? Aku tertawa. Kira ada hal penting, ayo ikut aku ke parkiran. Mereka semua tampak sangat antusias. Mobil selangka itu biasanya hanya jadi koleksi pajangan dan jarang sekali dikendarai di jalanan. Xiao Kun menelan ludah penuh rasa kagum, tapi aku hanya memasang wajah datar yang tenang. Bukankah mobil dibeli untuk dikendarai? Seketika, para pemuda kaya itu merasa kagum dengan pola pikirku. Benar. Pandangan kami terlalu sempit, lihatlah betapa berkelasnya pemikiran Tuan Wang ini. Kami sampai di parkiran bawah tanah, dan mereka langsung memuji kemewahan mobil di hadapanku. Tuan Wang luar biasa. Mobil ini pasti harganya setidaknya 80 miliar rupiah, kan? Mendengar itu, Xie Yumo terpaku. Dunianya seakan runtuh saat mengetahui harga asli kendaraan tersebut. Kakak hebat sekali. Di usia semuda ini sudah bisa memiliki mobil 80 miliar. Aku menggeleng pelan, ini tidak mahal kok. Kenyataannya, aku membelinya seharga 10 sen saja. Mendengar ucapanku, sekumpulan anak orang kaya itu langsung gemetar ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tak percaya aku menyebut mobil 80 miliar itu sebagai barang yang murah. Jika itu murah, lalu apa kabar kami yang harus menabung demi mobil 5 miliar? Kami merasa seperti pengemis. Xiao Kun lalu mengajakku, Tuan Wang, mau pergi ke KTV? Yumo mengangguk setuju.
Aku pun segera menghidupkan mesin Porsche 911 milikku. Aku melaju mengikuti rombongan mobil sport mewah para tuan muda itu, dengan penuh wibawa. Kendaraan lain di jalanan menepi memberi jalan saat iring-iringan mewah kami melintas menuju tujuan. Iring-iringan mewah itu berhenti saat lampu merah, menciptakan ruang hampa yang dipenuhi keheningan mencekam. Para pengemudi lain mulai menggerutu iri, mengira ada anak miliarder yang sedang pamer harta lagi. Mobil termurah di sana saja bernilai jutaan dolar, mesinnya menderu siap melesat saat lampu hijau. Mereka baru berani melaju perlahan setelah rombongan itu jauh, takut menyenggol harga diri yang mahal. Porscheku memasuki parkiran Heaven on Earth, di mana Bos Saobin sudah menunggu dengan antusias. Matanya langsung terkunci pada kendaraanku, dia sang pemuja mobil sport yang mengenali edisi terbatas ini. Nafasnya tertahan dan hampir melompat kegirangan, bertanya-tanya siapa sosok hebat yang mampu memilikinya. Dunia elit kota ini sangatlah sempit, namun identitas pemilik mobil mahakarya ini masih menjadi misteri. Saat pintu terbuka, Saobin terpaku diam karena belum pernah melihat wajahku di lingkaran mereka. Inilah Tuan Wang Kun yang legendaris, saudaraku yang penuh dengan pesona dan rahasia besar. Kami disambut hangat menuju ruang privat, lalu Saobin berbisik penuh rasa penasaran pada Kun. Dengan nada penuh teka-teki, Kun memperingatkan agar tidak terlalu dalam menggali identitas tamunya itu. Kekuatan di kota ini jauh lebih dalam dari bayanganmu, jadi lebih baik jangan terlalu banyak bertanya. Memiliki mobil ini sudah membuktikan segalanya, malam pun berlanjut dengan pesta dan tawa yang meriah. Kami memesan kamar hotel mewah untuk beristirahat, aku menyiapkan ruangan khusus untuk Xie Yumo sendiri. Keheningan malam pecah saat bel berbunyi, dia langsung menarikku masuk ke dalam kamarnya tanpa ragu. Jantungku berdegup kencang melihat Xie Yumo hanya mengenakan jubah mandi sutra yang terlihat sangat longgar. Sorot matanya tampak begitu sendu dan menggoda, memancarkan aura kerinduan yang sulit untuk ditolak pria. Aku takut sendirian di kamar seluas ini, bisiknya lembut sambil menatapku dengan tatapan penuh gairah. Tanpa kata dia menarikku lebih dalam, memulai sebuah simfoni cinta yang tak terlupakan malam itu. Pagi harinya aku terbangun dan mendapati Xie Yumo masih terlihat sangat lelah setelah malam panjang. Saat kuajak sarapan, wajahnya tampak melankolis sebelum dia melangkah lunglai menuju kamar mandi untuk bersiap. Di ruang makan, wajah lelah Bos Sao terlihat jelas, dia menatapku penuh selidik tentang kejadian semalam. Dia mengeluh tidak bisa tidur karena dinding hotel yang tipis membiarkan suara romantis kami terdengar. Rasa malu menyergapku seketika, aku hanya bisa terbatuk keras untuk menutupi suasana yang sangat canggung. Setelah bertukar kontak, aku segera bergegas pulang untuk memeriksa sesuatu yang sangat penting di ponselku. Aplikasi subsidi itu memunculkan tawaran gila, sebuah Rolls-Royce Cullinan dan seluruh kepemilikan gedung Global A. Harganya benar-benar tidak masuk akal, hanya 10 sen untuk dua aset berharga yang sangat fantastis. Tanpa berpikir dua kali aku langsung memborongnya, hanya butuh waktu 5 menit untuk menyelesaikan transaksi. Dua tas mewah muncul di meja, berisi kunci mobil impian dan dokumen resmi kepemilikan yang sah. Aku tercengang melihat sertifikat bangunan itu, seluruh gedung ini kini telah resmi menjadi milikku sepenuhnya. Nilainya mencapai puluhan triliun, aku tak menyangka akan mendapatkan seluruh menara bukannya hanya satu lantai. Sekarang aku benar-benar kaya raya, aku berniat memamerkan gedung baru itu dengan mobil baruku juga. Tiba-tiba ponselku bergetar karena pesan dari Qian Lili yang memintaku datang ke area pusat bisnis. Karena lokasinya cukup dekat aku menyanggupinya, membuat gadis itu bernapas lega di ujung sana sekarang. Ternyata dia sedang dikepung manajer personalia mesum yang memaksanya makan malam dengan niat yang buruk. Lili yang merasa terancam langsung teringat padaku untuk menyelamatkannya dari tatapan menjijikan manajer bernama So. Dia mengaku sudah punya janji dengan pacarnya, sementara manajer itu sombong memamerkan kunci Mercedes-Benz miliknya. Dengan angkuh dia menghina masa depan Lili, mencoba memikatnya dengan kekayaan yang sebenarnya tidak seberapa. Baginya, gadis seperti Lili pasti akan bertekuk lutut, demi uang dan meninggalkan pacar miskinnya yang biasa. Dia yakin pacar Lili hanyalah pemuda jelata yang tidak punya pengaruh apa-apa di kota besar ini. Lili hanya memutar bola matanya muak, menyadari betapa liciknya pengaruh manajer itu di dunia kerja. Tak lama kemudian Rolls-Royce Cullinan milikku berhenti tepat di depan mereka, membuat suasana menjadi sangat tegang. Manajer itu menatap iri dan bertanya-tanya, siapa anak bangsawan yang mengendarai mobil semahal itu di sini? Lili pun terperangah tak percaya, karena pria yang datang menjemputnya membawa kemewahan yang jauh lebih megah. Aku menghampiri Qian Lili dengan senyuman penuh arti. Ayo berangkat, ajakku, membuat Direktur So seketika mematung tak percaya. Apa pemilik Rolls-Royce ini kekasihmu? Serunya syok. Wajah Qian Lili merona merah padam, sementara aku hanya bisa tertegun melihat reaksinya. Pikiranku berkecamuk menebak siapa sosok misterius itu. Tiba-tiba kesadaranku kembali, dan aku langsung menarik Qian Lili ke dalam dekapanku. Ya, mobil ini milikku? Ada masalah? Tanyaku dengan nada dingin. Seketika, raut wajah Direktur So berubah drastis karena menanggung malu. Berani-beraninya dia membandingkan Mercedes miliknya dengan culinan ini, gajinya setahun bahkan tak akan sanggup menandingi uang jajan kami. Dia hanya bisa tertawa getir penuh kecanggungan. Karena kekasih Nona Qian sudah menjemput, sebaiknya aku pergi sekarang, ucapnya lalu kabur. Menatap punggung Direktur So yang menjauh, aku tersenyum tipis. Katakan saja kalau aku ini memang pacarmu, Qian Lili, godaku pelan. Qian Lili merapikan rambutnya demi menutupi rasa malu. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya mencari alasan asal tadi, tepisnya gugup. Meski dia mengelak, jantungku justru berdegup semakin kencang.
Ada debaran aneh yang membuat kata-kataku menjadi sedikit tidak beraturan. Aku menatapnya penuh rasa ingin tahu. Qian Lili, hari sudah hampir siang, bagaimana kalau kita pergi makan bersama, tawarku. Setelah ragu sejenak, Qian Lili akhirnya mengangguk setuju. Saat masuk ke dalam mobil, aku tiba-tiba condong mendekat ke arahnya. Tatapannya mendadak goyah penuh kegelisahan. Apa dia akan menciumku paksa? Haruskah aku menolaknya? Batinnya dalam hati yang berkecamuk. Ternyata, aku hanya menarik sabuk pengaman di sisinya. Ingat, selalu pakai sabuk pengaman saat masuk mobil, ucapku memecah ketegangan. Sambil menyentuh pipinya yang terasa panas membara, dia membatin malu. Kenapa aku malah berharap lebih? Benar-benar memalukan. Usai santap siang, niat awalnya aku ingin mengajak Qian Lili berkeliling santai menikmati pemandangan gedung-gedung tinggi yang megah. Namun dia harus menghadiri wawancara sore ini. Saat mengantarnya, aku baru sadar kalau tempat ini adalah area kampus Cie Yumo. Kalau begitu, lebih baik aku meminta Cie Yumo menemaniku ke pusat perbelanjaan saja. Segera aku ambil ponsel dan membunyikan klakson pelan. Di asramanya, Cie Yumo sedang asyik bercengkerama. Teman-temannya langsung bersorak heboh saat aku memintanya turun untuk segera masuk mobil. Lihat, Pangeran Porschemu sudah menjemput. Ajak kami ikut agar bisa melihatnya lebih dekat, goda teman sekamarnya dengan senyum nakal. Tak butuh waktu lama, sekelompok gadis cantik itu tiba di gerbang sekolah, memicu perhatian banyak pasang mata yang menatap penuh rasa iri. Wajar saja, Yumo dan kawan-kawannya adalah primadona di departemen mereka. Aku kembali membunyikan klakson untuk memberi tanda pada mereka. Sambil menurunkan kaca jendela mobil, aku berseru tegas, ayo naik. Begitu melihatku, Yumo langsung berlari kecil dengan wajah berseri-seri. Dia membuka pintu mobil di bawah tatapan takjub para mahasiswa. Aku langsung tancap gas, menghilang dari gerbang sekolah dengan cepat. Meninggalkan suara hati para pria yang hancur berkeping-keping. Dewi, kita telah pergi. Ah, andai aku punya banyak uang seperti itu. Jangan bermimpi. Tahu tidak berapa harga mobil itu? Itu Rolls-Royce Kalinan seharga 8 juta yuan, sahut mahasiswa lainnya penuh iri. 8 juta yuan? Angka yang luar biasa. Ternyata dengan uang, seseorang benar-benar bisa memiliki dunia di dalam genggamannya. Di sisi lain, suasana di dalam mobil terasa hangat. Yumo bertanya dengan heran, Kak, kenapa hari ini tidak memakai mobil Porsche? Aku menjawabnya dengan santai sambil tersenyum. Aku ingin membeli banyak barang, jadi mobil ini bisa berfungsi sebagai mobil pengangkut. Yumo benar-benar kehilangan kata-kata. Menggunakan Rolls-Royce mewah hanya untuk mengangkut belanjaan, benar-benar gaya hidup di luar nalar. Inikah yang namanya kekayaan yang tak berperi kemanusiaan? Gumamnya. Aku hanya berkata tenang agar dia bersiap karena kita akan ke mall. Apa yang ingin kau beli? Tanyaku. Bagiku, memberikan apapun untuk Cie Yumo adalah hal kecil yang sangat mudah dilakukan sekarang. Yang paling tidak aku takutkan saat ini hanyalah masalah uang. Seketika, mata Cie Yumo berbinar terang penuh kebahagiaan yang tulus. Terima kasih banyak, Kak. Ucapnya dengan nada manja. Kami pun sampai di pusat perbelanjaan yang dipenuhi deretan merek mewah ternama. Meski terpukau dengan kemewahan di sana, Yumo adalah gadis pintar yang tahu batasan. Di toko Gucci, dia memilih beberapa sepatu cantik. Aku pun mengambil sebuah tas secara acak. Tas ini sangat bagus dan cocok dengan gayamu. Ambil saja, harganya tidak seberapa. Walau harganya puluhan ribu yuan, tas itu langsung membuat Yumo berteriak kegirangan. Mall ini sendiri terbagi menjadi 2 area eksklusif. Selain pusat belanja, ada juga area perkantoran. Setelah puas, aku mengajak Yumo ke kafe di lantai bawah untuk menikmati kue manis. Tak jauh dari sana, seorang kurir makanan tampak berlari kencang menuju mall, namun petugas keamanan gedung langsung menghadangnya dengan kasar. Kurir dilarang masuk ke dalam pusat perbelanjaan kami, bentak security itu. Amarahku mulai tersulut melihat perlakuan tidak adil tersebut. Kurir itu tampak sangat cemas dan memohon. Tolonglah Pak, pesanan ini harus sampai dalam 5 menit atau saya akan kena denda. Namun, petugas keamanan itu tetap berdiri kaku tanpa simpati. Aturan tetap aturan. Jika kau masuk, gajiku yang akan dipotong sebagai gantinya. Tiba-tiba amarahku meledak. Kurir rendahan dilarang keras menginjakan kaki di mal mewah kami. Mendengar gertakan itu, sang kurir gemetar, Kakak, kumohon, berilah sedikit rasa kemanusiaan. Waktuku tersisa 5 menit lagi. Kumohon, biarkan aku masuk mengantar pesanan ini. Satpam itu tetap tak bergeming. Mustahil. Ini aturan mal. Jika kubiarkan kau masuk, gajiku taruhannya. Tolonglah, pesanan ini harus segera sampai ke lantai 17. Kumohon, mengertilah keadaan darurat ini untuk sekali saja. Kurir itu tampak begitu putus asa hingga nyaris berlutut. Waktu hampir habis, dan aku hanya bisa mendekat dengan kening berkerut tajam. Saat kutanya, penjaga itu beralasan dia hanya menjalankan tugas. Dia pun hanya pekerja biasa yang tak berdaya melawan sistem yang ada. Peraturan konyol itu membuatnya takut melanggar. Mendengarnya, amarahku seketika mendidih. Aturan macam apa yang sebodoh dan searogan ini? Ini jelas diskriminasi industri. Aku harus memberi pelajaran pada manajemen nanti. Sementara itu, kulihat wajah kurir yang kian menderita dan cemas. Masuklah kawan, biar aku yang urus sisanya. Kurir itu berterima kasih dengan haru sebelum bergegas menaiki tangga dengan langkah yang sangat cepat. Tiba-tiba,
Sebuah suara angkuh menggelegar. Hentikan kurir itu, siapa yang berani memberinya izin masuk ke dalam gedung mewah milik kami ini? Aku menoleh dan mendapati seorang pria berjas rapi tengah membentak penjaga keamanan itu dengan wajah yang memerah karena penuh dengan emosi. Orang rendahan seperti mereka hanya merusak citra mal kita. Serunya. Aku pun membalas dengan nada sinis, merusak citra, kau bilang? Manajer Cui menatapku dengan tatapan tajam. Siapa kau berani ikut campur? Aku hanya ingin tahu siapa yang membuat aturan arogan ini. Melarang kurir dan pengantar barang masuk adalah titah mutlak. Manajer Cui menjawab dengan sangat dingin bahwa ini sudah menjadi keputusan Dewan Direksi. Ini adalah hasil rapat para petinggi perusahaan kami yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apalagi oleh orang asing sepertimu. Apa hakmu mengkritik kami? Tantangnya. Aku menjawab dengan sangat tenang. Hakku? Karena aku adalah pemilik sah dari seluruh gedung megah ini. Seketika, suasana menjadi sunyi senyap. Mulut Yumo ternganga lebar, tak percaya dengan pengakuan berani yang baru saja dia dengar dari mulutku. Manajer itu malah tertawa terbahak-bahak dengan nada menghina. Jika kau pemilik gedung ini, maka aku adalah orang terkaya di seluruh kota ini. Dari mana datangnya si bodoh ini? Aku tak banyak bicara, langsung saja ku keluarkan ponsel untuk segera melakukan sebuah panggilan darurat yang penting. Di ruang rapat lantai teratas, Etianin, sang presiden real estate, tampak sangat tegang menunggu kabar tentang identitas pemilik baru gedung mereka tersebut. Seluruh jajaran direksi sudah sangat waspada. Pemilik baru yang misterius bisa datang kapan saja untuk melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan apapun. Memberi kesan sempurna pada Tuan Wang adalah harga mati. Jika kontrak manajemen gagal diperpanjang, perusahaan mereka dipastikan akan hancur dalam sekejap. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati perusahaan. Tiba-tiba, ponsel Etianin berdering nyaring, menginterupsi kecemasan yang tengah menyelimuti seluruh ruangan rapat itu. Melihat nama di layar, dia langsung berdiri tegak. Halo, Tuan Wang. Kehormatan besar bagi kami menerima panggilan langsung dari Anda hari ini. Seluruh ruangan mendadak hening total. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi Etianin saat merasakan aura ketegangan yang kuat dari seberang telepon. 3 menit. Temui aku di depan lobi mal sekarang juga. Jika terlambat sedetik pun, kalian harus menanggung sendiri akibat dari hancurnya karier kalian. Kepala Etianin terasa berdenyut kencang. Kemarahan Tuan Wang terasa begitu nyata dan menusuk tulang, membuatnya sadar bahwa ada bahaya besar yang mengancam. Cepat! Siapa bajingan yang berani memancing kemarahan Tuan Wang? Teriaknya histeris sambil berlari kencang keluar ruangan menuju pintu lobi utama pusat perbelanjaan. Sementara itu, manajer Cui masih tertawa mengejek. Aktingmu lumayan juga. Orang bodoh mungkin akan tertipu dan menganggapmu benar-benar sebagai pemilik di sini. Dia menatapku dengan tatapan meremehkan. Nona, jangan tertipu tampang pria miskin ini. Dia hanya pembual yang pura-pura kaya demi mencari perhatian semata. Mana mungkin gembel ini adalah pemilik gedung megah? Ingatlah, pamanku sendiri adalah orang nomor 1 di perusahaan manajemen gedung yang elit ini. Direktur properti itu adalah kerabat dekatku. Sudah jelas sekali kalau pemuda di depan kita ini hanyalah seorang idiot yang sudah kehilangan akalnya. Tiba-tiba, segerombolan orang penting berlari terengah-engah ke arah kami. Manajer Cui tersentak kaget saat melihat para petinggi perusahaan berkumpul dengan wajah pucat. Wajah manajer Cui langsung pucat pasi. Tanpa memedulikannya sedikit pun, Etianin langsung menerjang kerumunan untuk mendekat ke arahku dengan penuh rasa takut. Tuan Wang, maafkan kehilafan kami karena tidak menyambut kedatangan Anda. Seru Etianin gemetar, sementara manajer Cui masih mematung dalam kebingungan yang mendalam. Paman, ada apa ini? Dia hanya bocah ingusan. Namun, sang paman langsung menamparnya. Diam kau bodoh, dia adalah pemilik tunggal gedung ini. Dunia manajer Cui seakan runtuh seketika. Menyadari dirinya baru saja menghina sang penguasa tertinggi, dia tahu bahwa nasibnya kini benar-benar sudah berakhir. Kinerja kalian sungguh luar biasa, ucapku dingin. Jika aku tidak datang hari ini, aku takkan tahu betapa busuknya manajemen gedungku. Waktunya meninjau kontrak. Keringat dingin membasahi tubuh Etianin. Tuan Wang, ku mohon beri kami kesempatan. Siapa bajingan tak tahu diri yang telah berani menyinggung perasaan Anda? Aku mendengar aturan sampah, bahwa kurir dilarang masuk ke sini. Suaraku menggelegar penuh amarah, membuat semua orang yang ada di sana seketika bergidik. Siapa yang membuat aturan gila ini? Tatapan tajam Etianin seketika tertuju pada direktur keamanan yang berdiri mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi. Direktur Cui gemetar hebat. Tanpa aba-aba, dia melayangkan tamparan keras ke wajah keponakannya sendiri. Bajingan! Beraninya kau membuat aturan tanpa seizin dariku. Akan kuhabisi kau, sampah pembawa sial. Direktur Cui terus menghujani keponakannya dengan pukulan brutal demi meredam amarah yang terpancar dari mata sang pemilik. Aku mendengus sinis. Cukup. Hentikan sandiwara murahan ini. Aku tidak butuh pertunjukan kekerasan yang penuh kepura-puraan seperti ini untuk merasa puas sekarang. Aturan diskriminatif ini sudah lama ada. Jangan bilang kau tidak tahu apa yang dilakukan keponakanmu. Tatapanku menghunjam jantung sang paman dengan penuh kebencian. Aku menoleh ke arah Etianin dengan dingin. Aku tidak ingin melihat wajah dua parasit ini lagi di gedungku. Etianin pun langsung mengangguk patuh. Dia menatap kerumunan dengan mata yang sangat tajam. Kurasa kalian semua sudah paham apa yang harus segera dilakukan terhadap orang-orang tidak berguna ini.
Orang-orang korup seperti mereka tidak layak berada di sini. Segera cabut seluruh jabatan mereka dan usir secara tidak hormat dari perusahaan ini sekarang. Dewan Direksi segera mendepak manajer keamanan Kwijano dari perusahaan selamanya tanpa ampun. Jangan pernah pekerjakan dia. Seru mereka sambil serentak melakukan voting darurat. 10 direktur mengangkat tangan tanpa ragu, demi menyenangkan hati Tuan Wang yang perkasa. Direktur Kui yang kini tak punya apa-apa, hanya bisa meratap dalam kemarahan mendalam. Si pengkhianat Kui telah tamat. Etianin menghampiriku dengan senyum penuh arti. Tuan Wang, 2 parasit ini sudah kubuang. Bagaimana soal kontrak baru kita? Aku tetap bergeming. Hal ini tak boleh terulang. Sekali lagi terjadi, kontrak kalian akan langsung hangus. Usai urusan selesai, aku pulang. Tiba-tiba pelayan Semfu datang membawa undangan makan. Dia mengajakku ke villa nomor 2. Siapa sebenarnya pemilik misterius hunian mewah itu? Gadis cantik, berambut, merah menyapaku. Halo Tuan Wang, aku Munansi, pemilik villa ini. Nonamu, undangan makan malam ini pasti bukan sekadar basa-basi, bukan? Tanyaku langsung. Dia tersenyum manis. Teh Dahong Pao pemberianmu tempo hari, ayahku sangat menyukainya. Dia ingin membelinya lagi, aku tersenyum paham. Akan kuberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah. Nonamu terkesan dengan kemurahhatianku. Di matanya, sosokku terlihat semakin misterius dan hebat. Tuan Wang ini benar-benar bukan orang biasa. Pikirnya. Menjalin hubungan dengannya adalah keharusan. Kekuatan besar yang telah menguasai kota ajaib bertahun-tahun. Koneksi ini sangatlah berharga. Setelah aku pergi, tatapan Munansi berubah tajam. Paman Fu, bagaimana menurutmu tentang dia? Apakah kita harus melibatkannya di proyek Donghai 30 miliar itu? Paman Fu ragu. Tuan Wang punya kemampuan, tapi grup Muyuan adalah lawan yang sangat sulit dihadapi. Munansi menghela napas. Istri Presiden grup Muyuan menolak mentah-mentah pemberian hadiah dari kita. Munansi terdiam sejenak, rasa frustrasi mulai menyelimuti hatinya yang ambisius itu. Tepat tengah malam di rumah, sistem subsidi 1 triliun yuan kembali terbuka lebar. Bunyi ding, bergema. Muncul produk baru, obat penguat tubuh dengan harga subsidi gila. Harga kartu pesona maksimal hanya 0,1 yuan. Tanpa ragu, aku membelinya. Selamat! Pembelian sukses. Barang gila ini akan tiba dalam 5 menit, sangat efisien. 5 menit berlalu, ponselku bergetar. Pesanan gaib dari sistem telah sampai ke tujuannya. Aku segera memeriksa inventaris. Properti dari obat penguat tubuh ini benar-benar luar biasa. Penggunaannya akan meningkatkan konstitusi fisik secara drastis. Kekuatan murni akan segera bangkit. Sementara kartu pesona maksimal akan membuat daya tarikku mencapai level dewa tak tertahankan. Aku bisa mengendalikan aura pesona ini sesuka hati. Sungguh kemampuan yang sangat menarik. Mari kita coba keduanya. Seketika, rasa lelah luar biasa menyerangku hingga terlelap dalam. Esoknya, aku terbangun dengan energi meluap. Kekuatan mengerikan kini mengalir di nadiku. Aku pergi ke gym elite terdekat untuk menguji batas kekuatan fisik baruku ini. Tak disangka. Aku bertemu Nonamu. Dia mematung melihatku, wajahnya memerah karena terpesona. Menyadari tingkah konyolnya, dia salah tingkah dan segera mengalihkan pembicaraan dengan gugup sekali. Dia merekomendasikan pelatih pribadi untukku. Aku hanya mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Kami menuju area bench press. Aku mencobanya, tapi beban ini terasa ringan seperti kapas. Tambah bebannya, seruku. Pelatih itu terkejut melihatku mengangkat beban berat sesantai itu. Terus tambah lagi. Nonamu dan sang pelatih hanya bisa melongo melihat aksiku. Orang-orang mulai berkerumun. Mereka terkejut melihat angka beban yang terus meroket naik. 100 kg diangkat dengan mudah. Data ini benar-benar menghancurkan logika mereka semua. Tiba-tiba, sebuah suara berat menggelegar. Ada keributan apa di sini? Minggir kalian. Kerumunan terbelah. Muncullah pelatihku, sang legenda dan pelatih terbaik di gym ini. Dia adalah mantan juara dunia binaraga dengan tatapan mata yang sangat tajam mematikan. Melihat situasiku, seringai muncul di wajah pelatihku. Ini baru namanya menarik. Mari kita lihat di mana batasmu. Beban terus bertambah gila, hingga menembus 180 kilo dalam sekejap. Semua orang terbelalak. Pelatihku ternganga tak percaya melihat pemuda bertubuh biasa saja itu memiliki kekuatan monster. Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Bisik-bisik penuh kekaguman dan keraguan mulai memenuhi ruangan yang terasa makin mencekam. Pelatihku, 180 kilo memang mengerikan, tapi suara-suara skeptis mulai terdengar di antara kerumunan penonton. Pelatihku juga bisa melakukannya, kan? Harusnya ini belum seberapa. Mereka mencoba mencari pembenaran atas rasa tidak percaya. Pelatihku menggeleng perlahan dengan tatapan serius. Aku bisa mengangkatnya, tapi tak akan pernah semudah dan seringan itu. Lihat wajahnya. Dia bahkan belum berkeringat. Kesadaran itu menghantam mereka semua seperti petir di siang bolong. Desis napas tertahan memenuhi ruangan gym. Pelatihku memberi perintah baru, tambah bebannya. Mari tantang 200 kilo. Ekspresiku tetap tenang saat lempengan besi terus ditumpuk. Setelah beberapa kali penambahan, aku tiba-tiba memberi isyarat berhenti. Berapa totalnya sekarang? Tanyaku santai. Sudah 260 kg, Tuan.
Jawab pelatih itu dengan suara gemetar. Aku terdiam sejenak lalu bergumam pelan, masih terasa agak ringan. Tolong genapkan saja menjadi 300 kilo. Keheningan mencekam seketika. Ringan? Apa dia masih manusia? 260 kilo dianggap mainan olehnya. Pelatih Wu mendekat dengan tatapan tak percaya. Anda serius? 300 kilogram itu sudah masuk wilayah terlarang? Tanpa perlengkapan apapun, beban 260 kilogram saja sudah cukup untuk menghancurkan tulang manusia biasa. Aku ingin menguji batas kekuatanku, jawabku datar. Tanpa tekanan ekstrem, potensi ramuan penguat ini takkan bisa terpicu sempurna. Pelatih Gu mengangguk paham meski hatinya bergejolak. Baiklah, mari kita saksikan keajaiban yang akan terjadi hari ini. Ketegangan memuncak hingga semua orang menelan ludah. Tambah 15 kilo lagi, perintahku membuat suara pelatih Wu bergetar. Munansi yang kebingungan berbisik pada sang instruktur. Pelatih, apakah beban seberat itu benar-benar menakutkan bagi seorang atlet? Dengarkan baik-baik, jawab sang instruktur serius. Rekor dunia tanpa perlengkapan tahun 2019 saja hanya sekian. Jika Tuan Wanda berhasil mencapai 315 kg. Dia terhenti sejenak untuk menenangkan detak jantungnya. Itu artinya dia sudah hampir menyentuh batas rekor dunia. Munansi terpaku mendengar fakta yang sangat luar biasa itu. Tatapan Munansi padaku berubah drastis, penuh rasa penasaran mendalam. Aku hanya mengangkat alisku tipis menanggapi reaksi heboh mereka. Hampir sampai. Gumamku dalam hati. Masih ada ruang untuk melampaui batas. Tambah lagi bebannya. Terus tingkatkan sekarang juga. 320. 321 kilo. Sorak-sorai mulai pecah di seluruh penjuru ruangan gym. Ponsel-ponsel mulai merekam momen bersejarah ini. Napas pelatih Wu terdengar memburu, penuh dengan adrenalin yang meledak-ledak. 336. 37. 38 kilogram. Lempengan besi itu terangkat dengan sempurna. Rekor dunia pecah. Teriakan histeris mengguncang gym saat angka keramat itu akhirnya berhasil dilampaui oleh kekuatan murni. Sejarah baru telah tercipta di depan mata mereka. Rekor pres Debanca tanpa alat pelindung telah dihancurkan. Bagi orang awam mungkin hanya angka, tapi bagi para penggila kebugaran, ini adalah manifestasi kekuatan dewa yang nyata. Pelatih Gu yang gemetar karena antusiasme berteriak lantang, diam semuanya. Dia tahu bahwa ini barulah permulaan atraksi sebenarnya. Matanya menatapku tajam, dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ini masih belum merupakan batas akhir kekuatanku. Beban terus merayap naik hingga menyentuh 343 kg. Angka yang tak berani dimimpikan siapapun. Otot lenganku mulai berdenyut kencang. Inilah dia. Batas kekuatan murni yang kucari selama ini untuk memicu potensi ramuanku. Bayangkan, sebelumnya tak ada satupun manusia sanggup mengangkat 300 kilo tanpa bantuan peralatan pelindung khusus. Legenda baru lahir. Seru mereka histeris. Mulai sekarang, kau adalah panutan dan pahlawan sejati bagi kami semua di sini. Aku tersenyum puas di dalam hati. Kekuatan ramuan peningkat ini benar-benar gila, jauh melampaui ekspektasi yang aku bayangkan. Jika sekarang saja sudah semonster ini, akan jadi sekuat apa aku setelah seluruh potensinya berhasil aku ledakan nanti? Pelatih Wu menghampiriku dengan mata berbinar. Selamat, Tuan Wang. Anda baru saja mengukir sejarah baru di dunia kebugaran. Aku hanya melambaikan tangan dengan gaya acuh tak acuh. Sudahlah, ini bukan sesuatu yang perlu kalian besar-besarkan begitu. Bagiku, yang terpenting hanyalah sensasi saat merobek batas rekor dunia tersebut. Pelatih Wu hanya bisa tersenyum penuh hormat. Dia tahu aku hanya bersikap rendah hati. Dengan kekuatan monster ini, kejuaraan dunia pun akan terasa seperti taman bermain. Munansi mendekat dengan tatapan kesal yang menggoda. Tuan Wang, apa Anda benar-benar masih perlu melakukan latihan fisik lagi? Aku tersenyum penuh rahasia, beban ini hanya untuk manusia biasa. Aku masih butuh latihan yang jauh lebih berat. Munansi memutar matanya, menganggapku sedang bercanda. Namun, pelatih Gu tiba-tiba berlari menghampiriku dengan wajah penuh rasa hormat. Tuan Wang, mohon terima ini. Dia menyodorkan kartu VIP Black Gold dengan tangan yang masih gemetar karena kagum. Segala biaya gym dihapuskan. Pelatih Wu bahkan menawariku menjadi salah satu pemegang saham di sana. Dia memberiku kartu VIP paling eksklusif, setelah aku memecahkan rekor dunia yang mustahil tadi. Keuntungan besar menantiku. Aku tersenyum, mengerti tujuannya, lalu menerima kartu berharga itu. Pukul 5 sore aku sampai rumah. Saat itu juga, videoku meledak di media sosial dengan jutaan tanda suka. Ratusan ribu komentar membanjir. Netizen mulai berdebat, apakah video ini asli atau hanya rekayasa? Mungkinkah manusia mengangkat 343 kilo? Pemuda ini benar-benar monster. Rekor dunia sebelumnya cuma 337 kilo. Ini pasti palsu, lihat saja. Ototnya bahkan tak terlihat besar. Di internet, semua orang mendadak jadi pakar kebugaran. Opini terbelah menjadi dua kubu. Meski diragukan, popularitas videoku melonjak tanpa kendali. Namaku meroket ke peringkat 3 pencarian terpopuler di seluruh provinsi Donsan malam itu. Seorang pria berotot menatap ponselnya dengan serius. Dari sudut pandang ahli, video ini asli, tak ada tanda kecurangan. Ekspresinya berubah antusias, meski rekor ini tak dicetak di kejuaraan resmi. Kemampuan lawan bicara di video itu tak bisa dibantah.
Kekuatannya berada di level yang berbeda. Dia langsung mengetik komentar, "Selamat kepada Tuan Juan atas rekor dunia barunya. 343 kilo. Anda adalah kebanggaan bagi seluruh warga Senoa." Seketika kolom komentar meledak. Sang legenda Mau telah muncul dan memberikan pengakuannya. Kakak Mau sudah setuju, jadi para pembenci sebaiknya diam. Sementara itu, aku sedang asyik bermain game. Menunggu pembaruan subsidi triliunan pada tengah malam. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Munansi. Isinya singkat namun padat, "Kau sudah jadi terkenal sekarang." Aku tertegun sejenak. "Terkenal di mana?" Tanyaku bingung. Munansi segera mengirimkan sebuah tautan video singkat. "Buka sekarang. Kau peringkat 1 di daftar tren." Aku pun segera membuka aplikasi Douyin. Aku terpaku melihat layarku. Astaga, video itu benar-benar membawaku ke puncak daftar trending. Melihat perdebatan di kolom komentar, aku hanya bisa tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. Tengah malam tiba. Aku menutup Douyin dan segera membuka aplikasi subsidi triliunan yang misterius itu. 2 produk baru muncul, tabel, reputasi dan semprotan kejujuran. Harganya cuma 1 sen. Belanja dulu, urusan cek belakangan. Tanpa ragu, aku langsung memborong kedua barang unik itu. Estimasi pengiriman 15 menit. Untuk membunuh waktu, aku memutuskan bermain satu ronde game lagi. Setelah membantai lawan 10 kali, notifikasi barang sampai akhirnya berbunyi. Aku sangat puas, aku memeriksa inventaris. Tabel reputasi akan memberiku hadiah acak setiap mencapai 1.000.000 poin. Setelah 3 kali hadiah diberikan, tabel itu akan menghilang secara otomatis dari sistemku. Lalu semprotan kejujuran. Target yang terkena akan berkata jujur selama 5 menit penuh. Botolnya akan lenyap setelah dipakai. Aku hanya bisa tersenyum getir melihat benda ajaib ini. Tiba-tiba sistem bersuara, reputasi pengguna telah mencapai standar yang ditentukan. Klaim hadiah tahap pertama sekarang? Aku bingung, bagaimana bisa syaratnya terpenuhi secepat ini? Sepertinya video viral tadi benar-benar membawa dampak besar bagi reputasiku di dunia luar. Dengan penuh semangat, aku menekan tombol terima. Suara notifikasi yang familiar kembali terdengar, hadiah berhasil diklaim. Anda mendapatkan Pagani Huayra Imola. Sensasi mendebarkan itu datang lagi. Kunci mobil berbentuk unik muncul di tanganku. Aku segera mencari informasi di internet. Pagani Huayra Imola. Mobil ini adalah mahakarya edisi terbatas yang sangat langka. Hanya ada 5 unit di dunia. Harganya mencapai 5 juta euro, angka yang mengerikan. Jika dikonversi, nilainya hampir 40 juta yuan. Pergi ke gym malah memberiku kekayaan mendadak. Dan ini baru tahap pertama. Membayangkan hadiah tahap selanjutnya membuat jantungku berdegup kencang. Aku memeriksa progres tahap kedua. Syarat untuk mendapatkan hadiah berikutnya ternyata belum terpenuhi. Reputasiku saat ini 1,83 juta. Butuh 5 juta untuk hadiah selanjutnya. Sistem menjelaskan, nilai reputasi akan terus meningkat berdasarkan jumlah komentar yang efektif. Semua poin itu terkumpul dari interaksi pengguna, seperti tanda suka yang kuterima di setiap unggahan. Dan juga penilaian orang lain terhadapku. Sekarang aku paham, meraih 5 juta poin reputasi memang sulit. Ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jemariku terus menari di layar ponsel hingga mataku terpaku pada siaran. Aku masuk ke siaran seorang streamer bernama Gitea Odagun. Saat ini, dia sedang melakukan siaran luar ruangan. Siapa yang bisa menemukanku dalam 1 jam, akan kuberikan kontak pribadiku. Seketika, ruang obrolan langsung meledak semangat. Para penghuni kota ajaib ini berlomba-lomba mencarinya. Namun, aku justru merasa tidak asing dengan latar belakang videonya. Sepertinya ini taman yang tak jauh dari villa elit pinggir kota. Baiklah, aku akan pergi melihatnya sebentar. Jaraknya sangat dekat, jadi aku memutuskan untuk berjalan kaki. Tak butuh waktu lama, aku pun sampai di sana. Sambil terus memantau siarannya, aku mencari sosok itu. Benar saja, hanya dalam sekejap, sang streamer sudah terlihat. Parasnya sungguh memikat, kecantikan alami tanpa polesan filter kamera. Tanpa ragu, aku langsung memanggil nama panggilannya lantang. Dia tersentak kaget dan menatapku dengan bingung. "Apa kau penonton yang mencariku?" Ini bahkan belum 10 menit. Bukan hanya dia yang syok. Seluruh penonton di siaran langsungnya pun ikut gempar menyaksikan kecepatan gerakanku. Mereka curiga kalau aku adalah orang bayaran. "Hei bocah, cepat sekali gerakanmu. Kau sungguh menemukannya secepat itu?" "Aku tinggal di sekitar sini, makanya tempat ini terasa sangat akrab," jawabku santai. Sang streamer terdiam sejenak. Dia tahu betul kalau ini adalah kawasan elit orang kaya. Sebelum dia sempat berpikir, aku kembali berucap. "Kukira kau hanya cantik di kamera karena efek filter, tapi ternyata aslinya tidak jauh berbeda," godaku usil. Mendengar itu, wajah cantiknya langsung memucat karena menahan kesal. Dia tidak menyangka akan dikritik secara langsung. Dia mengepalkan tangan dengan geram, menatapku penuh amarah sambil membatin penuh dendam dalam hati kecilnya yang kesal. Sepertinya dia ingin sekali menelanku hidup-hidup. Wajahnya tampan sih, tapi sayang bicaranya sangat menyebalkan, pikirnya merasa frustrasi. Dia menarik napas panjang dan berusaha tetap tersenyum. "Karena kau berhasil menemukanku, aku akan menepati janji itu. Ini nomor kontak pribadiku." Setelah itu, dia melambaikan tangan pamit karena ada tantangan bertarung setelah ini.
Aku pun bergumam lirih, penghasilan bulananmu sekecil itu, apa kau tidak takut kalah telak dalam tantangan nanti? Matanya langsung terbelalak kaget mendengar analisis tajamku yang tepat sasaran. Dia merasa sangat malu dan juga terkejut. Sementara itu, ruang siaran justru dipenuhi tawa para netizen. Hahaha, lihatlah dia diserang karena kritikan yang jujur. Jika aku memberinya dukungan besar dan memicu kehebohan, bukankah poin reputasiku akan langsung melonjak? Pikirku penuh rencana. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Sudahlah, karena kau terlihat menyedihkan, aku akan membantumu meraih posisi pertama nanti. Apa nama akunmu, Kak? Tanyanya penasaran. Aku menjawab seadanya, hanya sebuah akun baru yang masih sangat polos. Dia mendengus pasrah, jangan bercanda, bisa menang satu ronde saja sudah merupakan sebuah keajaiban besar bagiku. Tanpa banyak kata, aku pun pulang dengan tenang. Sesampainya di rumah, aku langsung bersiap membuka ponsel kembali. Di sana, sang streamer cantik itu sudah bersiap menghadapi lawan yang cukup berat. Aku pun masuk ruangan. Lawannya adalah seorang streamer wanita dengan pakaian yang sangat berani dan menggoda setiap mata yang melihatnya. Dengan suara manja dia berkata, "Ini pertama kalinya kita bertanding, tolong kasihanilah aku ya, kakak yang cantik." Wajah streamer yang kubantu tadi tampak sangat muram. Dia baru saja memeriksa kekuatan tim lawan yang mengerikan. Di sana ada lebih dari 100 pengguna tingkat tinggi yang siap menghujani hadiah demi memenangkan pertandingan ini. Bahkan donatur utamanya sudah menyumbang lebih dari 10.000 poin. Sedangkan pendukung setia milik kami sangatlah sedikit. Perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Saat pertarungan dimulai, kekalahan telak sudah membayangi langkah kami sejak awal. Lawan mulai menari dengan sangat provokatif, memikat hati setiap mata yang memandang dengan gerakan yang sangat berani. Sementara itu, streamer pilihanku hanya bisa menyanyi tanpa ada atraksi yang mencolok atau mewah sama sekali di sana. Waktu terus berjalan hingga tersisa 7 menit. Donasi pihak lawan sudah menembus angka 800 poin. Sedangkan kami bahkan belum menyentuh angka 30. Sungguh sebuah situasi yang sangat memprihatinkan bagi kami berdua. Saat aku hendak mengisi saldo akunku, tiba-tiba seorang pengguna kaya bernama Hanya Cinta Yuan masuk ke ruangan. Kali ini aku menyerah, terima kasih atas dukungannya, ucapnya singkat sambil mengirimkan hadiah pesawat seharga 100 poin. Namun sedetik kemudian, dia pindah ke pihak lawan dan mengirimkan roket seharga 500 poin. Aku mengernyit. Ini benar-benar sebuah penghinaan terang-terangan. Wajah streamer kami pun berubah pucat pasti menahan malu yang sangat luar biasa. Penonton pun ikut terbakar emosi. Apa karena punya banyak uang, mereka bisa merendahkan orang lain sesuka hati? Menatap kolom chat yang memuja John hanya membalas dingin, maaf saja. Uang adalah segalanya. Mereka takkan bisa menyentuhku. Dengan senyum sinis, aku kembali ke arena live. Usai mengisi saldo 100.000, jariku menekan layar 5 kali. Boom! 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 5 tembakan super panas meledak di layar tepat sebelum siaran berakhir di detik terakhir. Seketika, ruang chat pecah menjadi kekacauan total. Gila, siapa bos misterius ini? Satu tembakan 10.000 yuan, tapi levelnya sangat rendah. Siapa pria tersembunyi ini? Inver terpaku tak percaya, sebelum wajahnya berubah penuh haru dan mulai mengucap syukur. Terima kasih kepada Master of the Night atas 5 tembakan super panasnya. Dia pikir kekalahan sudah pasti, tak menyangka akhir yang begitu dramatis akan terjadi. Streamer lawan menatap notifikasi kekalahannya dengan wajah pucat dan tubuh yang membeku. Meski terguncang, dia mencoba tegar. Tak kusangka kakak punya pelindung sekuat itu di rumah. Kami hancur lebur. Bisakah kakak Knight memberi sedikit biaya pengobatan untuk Joan? Melihat akting gemelas sang streamer, aku hanya bisa mendengus kesal tanpa kata-kata. Maaf, aku tak terbiasa melayani pengemis. Inver hampir meledak dalam tawa kemenangan. Tak menyangka jawabanku begitu tajam, Inver langsung menyambar, maaf ya, Nona Joan. Tuan besar kami bilang, dia tidak punya waktu untuk melirik pengemis seperti kalian. Wajah sang lawan langsung kaku. Amarahnya memuncak, tapi dia terpaksa menelan harga dirinya. Meski sakit hati, dia harus bertahan. Penonton di chat merasa sangat puas dan lega. Master of the Night sungguh luar biasa. Penyelamatan di detik terakhir yang sangat epik. Inver terus tertawa riang. Kakak Knight, apa ada permintaan khusus yang ingin kuberikan? Aku berpikir sejenak lalu mengetik, tidak ada yang spesial. Kau bisa menari? Inver kebingungan namun setuju. Baiklah, aku akan melakukan senam pagi saja. 5 tembakan api hanya untuk melihat senam? Inikah cara orang kaya bersenang-senang sekarang? Mulailah, pesanku singkat. Inver merasa canggung, namun dia tetap bersiap demi popularitasnya. Demi kakak Knight, senam seri ke-8 pun dimulai dengan penuh semangat. Saat Inver melompat lincah, aku tak melihatnya sama sekali. Fokusku tertuju pada bar tugas. Progres tahap kedua di ponselku menunjukkan angka 2,72 juta. Butuh 5 juta untuk hadiahnya. Alisku terangkat, baru satu ronde saja sudah setinggi ini. Jika kubawa dia ke posisi 1, hadiah fase kedua ini pasti akan jatuh ke tanganku. Di ruang chat, banyak orang menelan ludah. Mereka akhirnya mengerti alasan di balik senam itu. Tuan muda ini benar-benar jenius. Pemandangan ini jauh lebih indah dari tarian biasa. Saat gerakan melompat dimulai, irama tubuhnya membuat para penonton di chat bersorak heboh. Tak ada yang sanggup berpaling.
Setelah rutin selesai, Infer nampak lemas dan berkeringat. Kakak Knight, kau masih di sana? Namun, tak ada jawaban sama sekali dariku. Infer mulai cemas karena ronde kedua akan segera dimulai. Hatinya berdegup kencang ketakutan. Aku kembali ke studio. Sudah selesai? Cepat sekali, aku baru saja mengambil minum. Infer tercengang. Pertunjukan sehebat itu, tapi dia bahkan tidak melihatnya sama sekali. Sambil tersenyum kaku, dia bertanya lagi, jadi, apa rencana kita untuk ronde kedua? Lanjutkan saja. Malam ini, aku akan membuatmu jadi nomor 1. Hati Infer bergetar. Dia teringat pria misterius di area elit dekat alun-alun. Benarkah dia orangnya? Apakah kau? Teman yang menolongku tadi, tanyanya dengan nada penuh harap dan hati-hati. Ya, itu aku. Jawabku singkat. Tiba-tiba, seorang pengguna level Kaisar masuk ke ruangan. Luar biasa, bos. Aku harus masuk hanya untuk melihat kemunculan sang legenda. Aku langsung mengirim hadiah super langka. Infer tertegun melihat kemewahan yang muncul di layar. Hadiah semahal itu biasanya hanya mimpi baginya. Kini dia tahu, siapa pemilik hati dermawan ini. Dia membuka pesan hijau itu, berterima kasih atas kado fire kecil dengan tulus. Jangan salahkan dia, balasku singkat, bersiaplah, kemenangan pertama ini mutlak milikmu. Tatapan Infer menajam penuh tekad, lalu dia mengirimkan lokasi tempat tinggalnya padaku. Distrik Huayuan, Kota Zen. Senyum penuh arti langsung tersungging di wajahku seketika. Aku paham maksudnya, ini adalah pertukaran yang adil demi sebuah takdir baru. Tenang, Direktur Wan di sini, babak kedua siaran langsung pun resmi dimulai sekarang. Lawannya Xiao Hui si manis, dia menyapa dengan senyum yang tampak sangat penuh muslihat. Namun Xiao Hui terperangah melihat angka 10.000 di daftar peringkat mingguan kami. Luar biasa, Tuan Muda Tampan, mampirlah ke roomku jika ada waktu luangnya. Infer cemas, takut Sultan yang susah payah didapatnya akan direbut rubah licik itu. Waktu PK dimulai. Tanpa ampun, aku langsung menghujani layar dengan ledakan kembang api. Hanya pemanasan, apa kalian sanggup mengimbangi kekuatanku? Tantangku dengan nada angkuh. Siapa Sultan gila ini? Well, pihak lawan mulai berkeringat dingin karena ketakutan. Kita menyerah saja, mereka terlalu kuat. Teriak lawan yang mulai merasa putus asa. Serangan finansial yang tak masuk akal. Siapa berani melawan dominasi absolut Sultan ini? Pihak lawan mundur teratur, Xiao Hui tertunduk lesu menghadapi kekalahan yang sangat telak. Babak kedua menang mutlak. Infer sangat girang, sedangkan aku tetap bersikap tenang. Netizen mulai gaduh, aku hanya menulis. Sekarang, makanlah permen lollipop itu segera. Infer menurut, seketika kolom komentar meledak karena aksi provokatif yang sangat menggoda. Ini level dewa. Hormat pada sang Sultan sejati. Sorak para penonton liar. Aku tiba di parkiran bawah tanah, Pagani Huayraku sudah siap membelah jalanan. Mobil legendaris ini memang luar biasa, jarak rumah Infer pun ternyata sangat dekat. 10 menit cukup untuk sampai di sana sebelum pertempuran final dimulai kembali. Pedal gas kunjak dalam, mesin menderu kencang menuju kediaman sang Dewi cantik. Lantai berapa kau tinggal? Tanyaku, membuat Infer sedikit tersentak kaget di layar. Tanpa sadar dia menjawab nomor unitnya, hatinya mulai berdegup kencang tak menentu. Jantungnya serasa mau copot, dia tak menyangka sang Sultan akan datang secepat itu. Dia mencari alasan menjauh dari kamera demi menyambut kedatangan sang pahlawan malam. Pintu terbuka, dan pandangan kami pun bertemu dalam suasana yang sangat mendebarkan. Wajahnya memerah sempurna. Selamat datang, kakak navigator malam. Bisiknya sangat malu. Hubungan virtual kini menjadi nyata, dia tampak sangat bingung harus bersikap bagaimana. Panggil Kak Xiaowei saja, kataku lembut, lalu kami melangkah masuk bersama-sama. Sambil bersantai di sofa, aku membantunya menyapu bersih kemenangan di babak berikutnya. Reputasi misiku melonjak tajam mendekati angka 5 juta yang sangat legendaris itu. Tinggal satu langkah lagi menuju puncak kemenangan di fase kedua yang mendebarkan. PK final dimulai. Atmosfer di dalam ruangan pun berubah menjadi sangat serius. Lawannya adalah Lulu, streamer elegan yang memancarkan aura kelas atas yang kuat. Mereka meremehkan kami sebagai pendatang baru yang dianggap hanya bermodalkan keberuntungan saja. Tiba-tiba sosok user bergelar raja masuk, membawa tekanan besar ke dalam room. Maaf, hari ini tahta juara adalah milik Lulu. Seru sang raja dengan sombong. Dia mengirim roket besar sebagai tantangan perang, terbuka kepada kami berdua sekarang. Aku tersenyum remeh, akan kupastikan Firelah yang akan menjadi juaranya malam ini. Roket balasan pun kukirim, sebuah deklarasi perang yang membuat lawan terbungkam seketika. Aku membuka menu top up, ini adalah perang suci yang wajib aku menangkan. 2 juta yuan sepertinya cukup untuk membungkam mulut sombong mereka selamanya. Duel akbar dimulai, namun hanya 500 penonton di kursi VIP. Angka transaksi mingguan pun tampak sangat menyedihkan. Hanya berkisar ratusan ribu saja. Di saat yang sama, ruang siaran lawan mulai melontarkan ejekan tajam padaku. Hahaha. Akun pemula berani sesumbar? Benar-benar lelucon yang sangat menggelikan. Ejek mereka tanpa henti di layar. Lihatlah data peringkat 1 kami. 1 roket saja cukup untuk biaya mingguanmu. Aku hanya diam menghadapi hinaan itu. Dengan tenang, ku ketik beberapa kata singkat. Mari kita mulai. Pesan pun terkirim dan genderang perang segera ditabuh.
Pertempuran PK meledak seketika. Di layar lawan, lebih dari 10 roket membara menghujani seluruh ruangan dengan sangat masif. Grafik PK mereka melesat tajam, sementara di sisi Inferno hanya ada beberapa pesawat kecil yang tampak sangat rapuh. Tak ada perlawanan berarti. Suara ejekan dari seberang pun semakin memekakan telinga. Mana si akun sombong tadi? Kenapa kau bersembunyi? Takut ya? Komentar penuh penghinaan membanjiri layar, namun tepat pada saat yang sangat krusial itu. Sebuah pengumuman emas melintas di ruang siaran. Selamat kepada Yeyu karena telah mengaktifkan status bergengsi Super Emperor. Di ruang siaran langsung Yigen Dagungun, suasana yang tadinya bising mendadak senyap seketika. Semua orang terpaku tak percaya. Perlu diingat, mengaktifkan Super Emperor untuk pertama kali butuh 180.000. Meski ada hadiah 120.000. Namun faktanya, 60.000 sudah ludes terbakar. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, pesan sistem kembali muncul bertubi-tubi. Selamat kepada Yeyu karena telah memperbarui keanggotaan Super Emperor. Pengumuman itu terus bergema memenuhi seisi ruang siaran digital. Di layar GTA Dagun, pesan itu terulang 4 kali. Seluruh penonton pun gempar. Atmosfer di sana benar-benar meledak gila. Berita ini mengundang ribuan netizen menyerbu masuk ke ruang siaran Infer. Mereka semua penasaran dengan sosok Sultan misterius ini. Sang Emperor menghamburkan uang 5 kali berturut-turut. Akun kecil itu langsung melesat naik ke puncak tertinggi klasemen. Ratusan ribu dolar menguap hanya dalam 1 menit. Saat itu, Lulu hanya bisa terpaku dengan wajah penuh kebingungan. Ia mengira kemenangannya sudah pasti, namun takdir berkata lain. Dan kejutan ini ternyata masih jauh dari kata berakhir. Aku menukar semua kupon hadiah menjadi Super Fire. Kuhujani kolom obrolan Inferno layaknya badai roket yang tak terbendung. Aku lalu masuk ke siaran lawan dan menuliskan 2 kata penuh otoritas yang sangat dingin. Ayo lanjutkan. 2 kata sederhana itu menebar aura tekanan yang luar biasa. Donatur nomor 1 pihak lawan mendadak merasa sangat terpojok. Dengan gugup, ia mengirim pesan pribadi pada Lulu. Lulu, menyerahlah kali ini, lawan kita benar-benar monster yang terlalu kuat. Kita tunggu kesempatan lain saja. Meski kaya, ia sadar cara menghamburkan uang seperti ini benar-benar di luar nalar. Ia mungkin sanggup membeli 1 Super Emperor, tapi lawan membelinya 5 kali. Ini adalah serangan dari dimensi berbeda. Lulu menyadari situasinya dan hanya bisa tersenyum pahit. Di babak ini, kami menyerah, ucapnya dengan nada penuh kekalahan. Siaran itu menjadi semakin viral. Ribuan netizen baru berdatangan karena penasaran ingin melihat sang Emperor membakar kembang api. Infer tampak termangu. Aku menang? Padahal aku merasa tidak melakukan apapun, gumamnya dalam hati dengan tatapan kosong. Rasa senang pun mulai membuncah di dadanya. Ia tahu persis siapa di balik kesuksesan ini. Sekarang, ia harus bertindak. Misinya adalah memenangkan hati Tuan Xiaowei. Jika berhasil, posisi puncak di festival tahunan pun akan menjadi miliknya. Memikirkan hal itu, Infer segera mengucapkan terima kasih dengan manis dan mengakhiri siarannya dengan perasaan sangat bahagia. Kutatap wajahnya yang merona karena emosi. Selama kau bisa memuaskanku, aku berjanji kau akan selalu menjadi nomor 1. Mendengar janji itu, Infer mengangguk dengan sangat mantap. Tentu saja, aku akan menjadi gadis yang sangat penurut. Aku tersenyum tipis. Bagus, pergilah mandi. Wajahnya memerah padam saat ia mengambil pakaian dan melangkah ke kamar mandi. Aku tak terlalu memikirkannya dan beralih membuka sistem subsidi triliunan. Misi tahap kedua ternyata sudah berhasil diselesaikan. Apakah Anda ingin mengambil hadiahnya sekarang? Saat aku menyentuh layar, suara notifikasi sistem yang merdu langsung berbunyi. Selamat, Anda berhasil mendapatkan 10% saham dari Doyu Network Technological sebagai hadiah utama Anda. Hadiah kedua, kartu pengembalian dana sebesar 3 kali lipat dari jumlah konsumsi. 2 hadiah sekaligus? Ini sangat luar biasa. Aku terkejut bukan main. 10% saham di perusahaan raksasa itu? Ini adalah salah satu platform terbesar di negeri ini. Valuasi platform tersebut mencapai 238 juta dolar. Sahamku setara dengan lebih dari 1 miliar yuan. Tak kusangka, hanya dengan bermain kembang api digital, uang sebanyak ini mengalir masuk. Nominal miliaran ini sangat menggiurkan. Pada saat itu, Infer selesai mandi. Ia keluar mengenakan piyama longgar yang tipis. Apakah Anda ingin minum sesuatu? Suaranya bergetar penuh kegugupan yang manis. Sebuah seringai tipis muncul di bibirku. Apapun boleh, aku tidak keberatan. 1 jam kemudian, aku duduk santai di sofa sambil menyesap bir dingin. Mataku mengamati seisi ruangan dengan tenang. Sambil terus menggoda Infer yang tersipu, kukatakan padanya, kau sudah bekerja sangat keras tadi. Wajahnya pun kembali memerah. Kau merobek bajuku. Sambil tertawa, aku berpikir, siapa butuh piyama di rumah sempit ini? Mendengar itu, raut wajah Infer berubah serius. Awalnya ia menyewa tempat ini agar dekat kantor. Tak disangka, ia malah berpapasan dengan direktur keuangan dan bos besar perusahaan di sana. Sialnya, mereka memecatnya begitu saja. Bahkan uang pesangonnya pun ditahan dengan sengaja. Tak ada pilihan lain, ia terpaksa jadi streamer demi sesuap nasi. Jika bukan karena kontrak, gaji jaminan 600 dari platform itu, dia pasti sudah mati kelaparan. Senyum getir terukir. Nasibmu sungguh malang.
Bagaimana jika besok kau pindah ke salah satu apartemen kosong milikku? Di Junior Equating masih ada unit yang kosong. Mendengar tawaran itu, hati Inver dipenuhi kegembiraan. Dia langsung mendaratkan ciuman di wajahku. Malam yang penuh gelora pun berlalu begitu cepat. Keesokan paginya, Inver tampak sangat kelelahan. Wajar saja, dia tak punya kekuatan ramuan penguat sepertiku. Rasanya aku sanggup bertarung 300 ronde lagi. Setelah dia siap, kami pun segera pindahan. Begitu sampai di garasi, matanya berbinar menatap Pagani Huayraku. Kak, mobil ini sangat mahal, kan? Aku mengibas tangan santai. Tidak mahal, cuma 39 juta, tak sampai 40. Inver tertegun tak percaya. Kata-kata itu terdengar sangat enteng, seolah angka itu bukan masalah besar. Baginya, itu terdengar seperti 3.900 yuan saja. Ayo kita makan dulu, setelah ini, aku akan membelikanmu baju baru, lalu pindahan. Mata Inver kembali berbinar penuh harap. Bolehkah aku melakukan siaran langsung? Aku pun berpikir, demi mendapatkan hadiah misi tahap ketiga. Aku butuh 3 juta poin reputasi, jadi ini kesempatan bagus. Baiklah, silakan kau yang mengemudi. Setelah melaju kencang, kami sampai di parkiran bawah tanah. Plak! Inver menepuk mobil dengan bangga. Sambil live streaming pamer kekayaan, dia berkata, lihatlah mobil sport KIE ini, buka mata kalian. Tiba-tiba, ponselku berdering. Panggilan nomor asing. Halo Tuan Wang, saya Ching He, CEO Dosa Live. Mendengar suaraku, Ching He mendadak gugup. Dia baru saja menerima kabar yang sangat mengejutkan pagi ini. Seseorang di pasar saham telah memborong 10% saham Dosa dan terus menambah kepemilikannya. Sosok itu kini menjadi pemegang saham mayoritas.